Lorong bawah tanah langsung dipenuhi suara tembakan yang menggema keras di balik pintu besi. Jiang Niao Niao refleks menutup telinganya sambil menangis. Napasnya kacau total. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan dan syok. Shen Yin, suara Lu Shengzi terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tangannya langsung menghantam pintu. Besi itu keras sekali. Bang! Namun pintu tua tersebut tidak bergerak sedikit pun. Di balik sana suara tembakan masih terus terdengar bercampur langkah kaki dan bentakan pria-pria bersenjata. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sangat sunyi. Sunyi yang mengerikan. Jiang Niao Niao langsung merasa dadanya sesak. Shen Yin, bisiknya pelan sambil menangis. Namun tidak ada jawaban lagi dari balik pintu. Lu Shengzi berdiri diam beberapa detik di depan pintu besi itu. Bahunya naik turun perlahan. Tatapannya begitu gelap sampai Jiang Niao Niao belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Lalu perlahan lelaki itu menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya, Jiang Niao Niao melihat penyesalan di wajahnya. Aku terlambat lagi. Suara itu sangat kecil, sangat serak. Kalimat sederhana tersebut langsung membuat hati Jiang Niao Niao terasa hancur. Dulu ia terlambat melindungi ibunya. Dan sekarang, Shen Yin juga jatuh di depan matanya. Tangan Lu Shengzi mengepal sangat kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Seluruh aura di sekelilingnya berubah dingin dan mengerikan. Jiang Niao Niao langsung berjalan mendekat lalu memeluk lengannya erat. Shengzi, tatapan lelaki itu perlahan turun ke arahnya. Mata merahnya terlihat begitu kosong sampai membuat Jiang Niao Niao takut. Aku akan membunuh mereka. Nada suaranya tenang. Namun justru karena terlalu tenang, Jiang Niao Niao langsung merasakan dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Jangan, mereka mengambil terlalu banyak dariku. Shengzi, dengarkan aku. Aku sudah cukup diam selama ini. Suara lelaki itu mulai berubah semakin rendah dan gelap. Mereka menyentuhmu. Mereka membunuh Shen Yin. Tatapannya perlahan menjadi sangat dingin. Dan sekarang mereka pikir aku masih akan bermain baik-baik. Jiang Niao Niao langsung memegang wajahnya dengan kedua tangan. Lihat aku. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Lu Shengzi benar-benar menatap matanya. Kau bilang kau tidak mau aku berubah karena balas dendam. Napas lelaki itu berat. Aku takut kehilanganmu. Lanjut Jiang Niao Niao sambil menangis. Aku tidak peduli soal keluarga Shen atau keluarga Lu. Aku cuma tidak mau kehilanganmu juga. Tatapan Lu Shengzi perlahan mulai retak sedikit. Dan tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari lorong belakang mereka. Semua langsung menegang. Lu Shengzi refleks mengangkat pistol lagi sambil menarik Jiang Niao Niao ke belakang tubuhnya. Namun beberapa detik kemudian seorang pria tua muncul dari ujung lorong sambil terbatuk-batuk. Pelan, ayah Lu. Kemejanya penuh darah di bagian lengan. Tetapi ia masih berdiri. Ayah, tatapan Lu Shengzi langsung berubah. Aku tidak mati semudah itu. Jawab pria itu sambil menyeringai tipis lelah. Jiang Niao Niao langsung menghela napas lega. Apa yang terjadi di atas? Tanya Lu Shengzi cepat. Mereka mulai membakar sebagian villa. Ayah Lu bersandar sebentar ke dinding sambil menahan sakit di lengannya. Kita harus keluar sekarang sebelum lorong ini juga ditemukan. Lu Shengzi langsung mengangguk singkat. Mereka mulai bergerak cepat menyusuri lorong bawah tanah yang panjang dan lembab. Lampu kecil di atas kepala berkedip samar sementara suara ledakan dan tembakan masih terdengar. Jauh dari belakang, Jiang Niao Niao terus menggenggam tangan Lu Shengzi erat sepanjang jalan. Dan lelaki itu tidak melepaskannya sedetik pun. Lorong tersebut akhirnya berakhir di sebuah pintu besi tua di tengah hutan kecil belakang bukit. Hujan malam masih turun deras saat mereka keluar. Udara dingin langsung menerpa wajah mereka. Villa di kejauhan terlihat mulai terbakar. Api merah menyala di tengah hujan malam. Jiang Niao Niao langsung menatapnya dengan mata memerah. Shen Yin masih di sana. Entah hidup atau, ia bahkan tidak sanggup melanjutkan pikirannya sendiri. Lu Shengzi berdiri diam menatap villa yang terbakar itu cukup lama. Ekspresinya kosong, terlalu kosong. Namun Jiang Niao Niao bisa merasakan kemarahan mengerikan yang sedang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Ayah Lu berjalan mendekat sambil memegang bahunya. Shengzi, tidak ada jawaban. Kau harus tenang sekarang. Tatapan lelaki itu akhirnya bergerak perlahan. Tenang, senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum dingin yang membuat Jiang Niao Niao langsung merasa takut. Mereka mencoba membunuh istriku. Suaranya rendah,
Mereka membunuh seseorang di depanku. Tatapannya perlahan berubah sangat gelap. Dan ayah masih ingin aku tenang. Hening. Hujan terus turun membasahi mereka bertiga. Lalu tiba-tiba ponsel Lu Shengzi bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Ia langsung mengangkatnya. Dan detik berikutnya suara berat seorang pria tua terdengar dari ujung sana. Aku kecewa padamu, Shengzi. Seluruh tubuh Lu Shengzi langsung membeku. Karena ia mengenali suara itu. Ketua keluarga Shen, aku sudah memberimu kesempatan menyerahkan perempuan itu dengan baik-baik. Suara tua itu terdengar santai di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Sayangnya kau terlalu keras kepala. Tatapan Lu Shengzi berubah mengerikan. Kalau Shen Yin mati malam ini, tentu saja dia akan mati. Pria tua itu tertawa kecil. Dia memilih mengkhianati keluarganya sendiri. Jiang Niao langsung merasakan tangan Lu Shengzi mulai gemetar hebat. Dan sekarang, lanjut suara di telepon itu. Giliranmu memilih. Suasana langsung membeku. Apa maksudmu? Hidup Jiang Niao. Suara pria tua itu melambat perlahan. Atau seluruh grup Lu. Napas Jiang Niao langsung berhenti. Hujan turun semakin deras di tengah hutan gelap itu. Air membasahi rambut dan pakaian mereka. Tanpa henti. Sementara api dari villa yang terbakar di kejauhan membuat langit malam terlihat merah samar. Jiang Niao berdiri membeku di samping Lu Shengzi sambil menatap wajah lelaki. Itu yang perlahan berubah semakin dingin setelah mendengar suara di telepon. Hidup Jiang Niao. Atau seluruh grup Lu. Kalimat itu menggantung seperti pisau di udara. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong menatap kobaran api di kejauhan. Namun justru keheningan itulah yang membuat suasana semakin menakutkan. Suara ketua keluarga Shen kembali terdengar santai dari telepon. Aku penasaran pilihan apa yang akan diambil pewaris paling berbakat keluarga Lu. Hening beberapa detik, lalu akhirnya Lu Shengzi tertawa kecil. Tawanya sangat pelan, sangat dingin, dan Jiang Niao langsung merasakan bulu kuduknya merinding. Kalau aku jadi Anda, katanya perlahan, aku akan mulai menyiapkan makam. Udara langsung membeku. Ayah Lu menoleh cepat ke arah putranya. Sementara suara di telepon justru tertawa kecil. Anak muda memang selalu terlalu percaya diri. Tidak, tatapan Lu Shengzi perlahan berubah mengerikan. Saya hanya sangat marah sekarang. Nada suaranya begitu tenang sampai terasa jauh lebih menyeramkan daripada teriakan. Mulai malam ini, lanjutnya rendah. Kalau satu helai rambut Jiang Niao saja terluka lagi. Jemarinya perlahan mengepal kuat di sisi tubuhnya. Saya akan menghancurkan seluruh keluarga Shen. Panggilan langsung terputus. Suasana hutan kembali dipenuhi suara hujan. Namun udara di sekitar mereka terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Ayah Lu langsung berjalan mendekat. Kau tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Sudah terlambat. Kau tahu apa arti perang terbuka dengan keluarga Shen? Tatapan Lu Shengzi perlahan bergerak ke arah ayahnya. Ayah pikir aku masih peduli. Jiang Niao langsung memegang tangannya cepat. Shengzi, tatapan lelaki itu langsung turun ke arahnya. Dan seketika mata dinginnya sedikit melembut. Aku tidak mau semua ini terjadi karena aku. Bisik Jiang Niao sambil menahan tangis. Aku tidak mau kau kehilangan semuanya. Lu Shengzi menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan tangannya naik menyentuh wajah Jiang Niao yang dingin karena hujan. Aku pernah kehilanganmu sekali. Suaranya serak dan rendah. Dan itu sudah cukup menghancurkanku. Air mata Jiang Niao langsung jatuh lagi. Grup Lu bisa dibangun kembali. Tatapan lelaki itu semakin dalam. Tapi kalau kau hilang, kalimatnya terputus. Namun Jiang Niao bisa melihat jawabannya jelas di matanya. Kalau dirinya hilang, Lu Shengzi mungkin benar-benar akan hancur. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah jalan hutan. Semua langsung waspada. Namun beberapa detik kemudian sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka dan beberapa pria berpakaian formal segera turun. Asisten Su, kata salah satu pria sambil menunduk cepat pada Lu Shengzi. Kami akhirnya menemukan Anda. Asisten pribadi Lu Shengzi langsung berjalan mendekat dengan wajah panik bercampur lega. Tuan Lu. Tatapannya langsung jatuh pada Jiang Niao dan ayah Lu yang basah kuyup. Syukurlah kalian selamat. Bagaimana situasinya? Tanya Lu Shengzi dingin. Berita soal penyerangan villa sudah mulai menyebar. Asisten Su menarik napas cepat. Media.
Sekarang benar-benar kacau. Saham grup Lu langsung jatuh sejak 1 jam lalu. Dan keluarga Sen, mereka mulai membeli saham secara diam-diam. Tatapan Lu Shengzi berubah semakin dingin. Tepat seperti yang diduga, semua ini memang perang bisnis sejak awal. Siapkan semua orang. Nada suaranya rendah dan tegas. Besok pagi aku ingin rapat darurat. Asisten Su langsung membeku sebentar. Karena ekspresi Lu Shengzi sekarang sangat berbeda dari biasanya. Selama bertahun-tahun lelaki itu memang dingin dan kejam dalam bisnis. Tetapi kali ini ada sesuatu yang jauh lebih gelap di matanya. Seolah ia benar-benar siap menghancurkan siapapun yang menyentuh Jiang Niao Niao. Tuan Lu, asisten Su bicara hati-hati. Apa Anda benar-benar ingin melawan keluarga Sen secara langsung? Lu Shengzi tersenyum kecil, senyum tanpa kehangatan sedikit pun. Mereka sudah mulai lebih dulu. Hening beberapa detik, lalu tiba-tiba Jiang Niao Niao berkata pelan, "Sen Yin." Semua langsung diam. Tatapan Lu Shengzi perlahan berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah dinginnya retak sedikit lagi. Kalau dia masih hidup, suara Jiang Niao Niao bergetar. Kita harus menyelamatkannya. Hujan terus turun membasahi mereka. Dan beberapa detik kemudian Lu Shengzi akhirnya menundukkan kepala pelan. Aku akan menemukannya. Tatapan matanya perlahan kembali dingin. Tapi sebelum itu, ia mengangkat kepala menatap kobaran api villa di kejauhan. Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Malam itu mereka akhirnya dibawa menuju salah satu apartemen rahasia milik Lu Shengzi di pusat kota Mingcheng. Tempat itu berada di lantai paling atas sebuah gedung privat dengan keamanan ketat dan akses terbatas. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan tempat tersebut. Bahkan keluarga Lu pun tidak pernah tahu. Begitu pintu apartemen terbuka, Jiang Niao Niao langsung disambut suasana sunyi dan dingin. Interiornya modern dengan warna gelap dan jendela kaca besar yang memperlihatkan seluruh kota Mingcheng di bawah hujan malam. Namun seperti villa sebelumnya, tempat itu juga terasa terlalu kosong. Tidak ada jejak kehidupan normal. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada kehangatan rumah. Hanya tempat singgah untuk seseorang yang terlalu lama hidup sendirian. Lu Shengzi langsung melepas jas basahnya lalu menoleh pada Jiang Niao Niao. Mandi air hangat dulu. Aku tidak apa-apa. Kau gemetar. Baru saat itu Jiang Niao Niao sadar tubuhnya memang masih dingin sejak keluar dari lorong bawah tanah tadi. Namun pikirannya terlalu kacau untuk memedulikan dirinya sendiri. Sen Yin, villa yang terbakar, ancaman keluarga Sen. Semua terasa seperti mimpi buruk yang datang terlalu cepat. Ayah Lu duduk perlahan di sofa sambil menahan sakit di lengannya yang terluka. Asisten Su langsung memanggil dokter pribadi untuk datang ke apartemen. Sementara Lu Shengzi berdiri di depan jendela besar sambil menelepon tanpa henti. Cari semua akses keluar di sekitar villa. Gunakan orang kita sendiri. Jangan percaya polisi. Aku ingin tahu siapa saja yang masuk ke area itu malam ini. Nada suaranya dingin dan tegas. Tidak ada emosi sedikit pun tersisa di wajahnya sekarang. Seolah semua kelembutan yang tadi muncul bersama Jiang Niao Niao langsung dikubur lagi demi perang yang akan dimulai. Jiang Niao Niao berdiri diam menatap punggung lelaki itu. Dan tiba-tiba ia merasa sangat takut. Bukan takut pada keluarga Sen. Tetapi takut Lu Shengzi akan benar-benar berubah menjadi seseorang yang hanya hidup untuk balas dendam. Beberapa menit kemudian dokter datang dan mulai merawat luka ayah Lu. Jiang Niao Niao akhirnya masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Air hangat mengalir pelan di tubuhnya. Tetapi, pikirannya tetap dingin dan kacau. Begitu keluar, ia melihat Lu Shengzi masih berdiri di depan jendela dalam keadaan yang sama. Lampu kota memantul samar di wajah dinginnya. Ia terlihat sangat jauh, sangat sendirian. Jiang Niao Niao perlahan berjalan mendekat lalu memeluknya dari belakang. Tubuh lelaki itu langsung sedikit menegang. Aku takut, bisiknya pelan. Hening beberapa detik, lalu Lu Shengzi perlahan menurunkan tangannya dan menggenggam jemari Jiang Niao Niao yang melingkar di pinggangnya. Aku juga. Jawaban jujur itu membuat Jiang Niao Niao memejamkan mata perlahan. Aku takut kau akan terluka. Lanjut lelaki itu lirih. Aku takut tidak bisa melindungimu. Napasnya sedikit berat, dan aku paling takut kehilangan diriku sendiri saat mencoba melindungimu. Air mata Jiang Niao Niao langsung menggenang lagi.
Ia bisa merasakan betapa lelahnya lelaki ini. Betapa besar tekanan yang sedang menghimpitnya sekarang. Kita hadapi bersama, katanya pelan. Lu Shengzi perlahan berbalik menghadapnya. Tatapan matanya langsung melembut begitu melihat wajah Jiang Niao Niao yang masih pucat karena ketakutan. Kau tidak menyesal tetap di sisiku? Pertanyaan itu membuat Jiang Niao Niao langsung terdiam. Selama beberapa detik mereka hanya saling menatap dalam sunyi. Lalu perlahan Jiang Niao Niao menggeleng. Aku memang pernah membencimu. Suaranya bergetar pelan. Tapi sekarang, tangannya perlahan menyentuh wajah lelaki itu. Aku lebih takut hidup tanpa dirimu. Tatapan Lu Shengzi langsung berubah dalam. Dan untuk sesaat seluruh dingin di matanya akhirnya runtuh lagi. Ia menunduk perlahan lalu memeluk Jiang Niao Niao erat sekali. Sangat erat. Seolah pelukan itu satu-satunya tempat yang masih membuatnya merasa waras di tengah semua kekacauan. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Bisiknya serak di rambut Jiang Niao Niao. Namun tepat saat itu, asisten Su tiba-tiba masuk dengan wajah tegang. Tuan Lu, Lu Shengzi langsung mengangkat kepala. Ada kabar, suasana apartemen kembali berubah dingin. Apa? Asisten Su terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Mayat ditemukan di villa yang terbakar. Napas Jiang Niao Niao langsung tercekat. Tatapan Lu Shengzi membeku. Siapa? Asisten keluarga Sen memastikan identitasnya. Suara asisten Su mengecil perlahan. Itu Nona Sen Yin. Ruangan langsung jatuh ke dalam kesunyian total. Jiang Niao Niao menutup mulutnya pelan saat air matanya langsung jatuh. Sementara Lu Shengzi benar-benar diam. Tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada suara. Namun justru itulah yang membuat suasana terasa jauh lebih berat. Karena semua orang di ruangan itu tahu satu hal. Semakin tenang Lu Shengzi sekarang, semakin berbahaya dirinya nanti. Hening menyelimuti seluruh apartemen setelah kabar itu keluar dari mulut asisten Su. Itu Nona Sen Yin. Kalimat tersebut terasa seperti sesuatu yang berat jatuh perlahan ke dalam ruangan dan menghancurkan udara di sekitarnya. Jiang Niao Niao langsung terduduk pelan di sofa sambil menahan tangis. Dadanya terasa sesak, sampai sulit bernapas. Bayangan wajah Sen Yin sebelum menutup pintu besi itu terus muncul di kepalanya. Aku benar-benar iri padamu, Jiang Niao Niao. Dan sekarang perempuan itu sudah tidak ada. Lu Shengzi masih berdiri diam di dekat jendela. Punggungnya tegak, wajahnya tenang, terlalu tenang. Asisten Su bahkan mulai merasa takut melihat ekspresi atasannya sendiri. Tuan Lu, namun Lu Shengzi tidak menjawab. Tatapannya hanya diam menatap lampu kota di luar jendela dengan mata kosong yang perlahan berubah semakin gelap. Ayah Lu langsung berdiri perlahan meski lengannya masih terluka. Shengzi, akhirnya lelaki itu bergerak sedikit. Sangat sedikit. Lalu ia bertanya pelan tanpa menoleh. Tubuhnya ditemukan di mana? Dekat pintu ruang bawah tanah. Suara asisten Su terdengar hati-hati. Tim forensik bilang terjadi baku tembak jarak dekat. Hening, ada orang lain yang mati. 3 pria keluarga Sen. Tatapan Lu Shengzi perlahan menunduk sedikit. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Jiang Niao Niao melihat sesuatu yang sangat jarang muncul di wajah lelaki tersebut. Rasa bersalah. Aku seharusnya menariknya masuk lebih cepat. Suara itu begitu kecil sampai hampir tidak terdengar. Jiang Niao Niao langsung berdiri lalu berjalan cepat mendekatinya. Bukan salahmu. Tatapan Lu Shengzi akhirnya bergerak ke arahnya. Mata itu merah, lelah, dan penuh kemarahan yang ditahan mati-matian. Aku selalu terlambat. Senyum tipis muncul di bibirnya. Pahit sekali. Ibuku, Sen Yin. Tatapannya perlahan turun. Mungkin suatu hari nanti aku juga akan terlambat melindungimu. Tidak, Niao Niao. Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi itu kenyataannya. Jiang Niao Niao langsung memegang wajahnya dengan kedua tangan. Lihat aku. Lu Shengzi akhirnya benar-benar menatap matanya. Sen Yin memilih jalannya sendiri malam ini. Air mata Jiang Niao Niao jatuh lagi. Dia menyelamatkan kita karena itu yang dia inginkan. Hening beberapa detik, lalu Jiang Niao Niao melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Dan aku yakin, dia tidak ingin kematiannya mengubahmu menjadi monster. Tatapan Lu Shengzi langsung sedikit berubah. Namun sebelum sempat bicara lagi, ponselnya tiba-tiba bergetar keras. Sebuah panggilan video masuk dari nomor asing. Semua orang langsung menegang.
Lu Shengzi mengangkatnya perlahan. Layar langsung menampilkan wajah ketua keluarga Shen. Pria tua berusia sekitar 60 tahun itu duduk santai di kursi kulit besar sambil memegang gelas anggur. Wajahnya tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru kehilangan putrinya sendiri. "Selamat malam," katanya pelan. Tatapan Lu Shengzi berubah sangat dingin. "Kalau Anda menelepon untuk mati lebih cepat, teruskan." Ketua Shen tertawa kecil. "Kau memang mirip ayahmu waktu muda. Shen Yin mati karena Anda." "Tidak." Pria tua itu menyesap anggurnya perlahan. "Dia mati karena memilih mengkhianati keluarganya." Jemari Lu Shengzi langsung mengepal kuat. Jiang Niao bisa melihat urat di leher lelaki itu mulai menegang. "Aku penasaran," lanjut ketua Shen santai. "Apa rasanya melihat seseorang mati demi dirimu lagi?" Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan membeku. Tatapan Lu Shengzi berubah mengerikan dalam sekejap. Bahkan ayah Lu langsung melangkah maju. "Jangan terpancing emosinya." Namun ketua Shen justru tersenyum kecil di layar. "Sekarang kau mengerti perasaan ayahmu dulu." Matanya menyipit tipis. "Orang yang kau sayangi selalu mati karena kelemahanmu sendiri." Dor, gelas di meja dekat Lu Shengzi langsung pecah dihantam tangannya. Jiang Niao langsung terkejut. Belum pernah ia melihat lelaki itu kehilangan kendali secepat ini. "Jangan bicara tentang ibuku." Nada suaranya begitu rendah sampai terasa seperti ancaman maut. Namun ketua Shen tetap tersenyum tenang. "Aku hanya ingin memberimu satu pilihan terakhir." Suasana kembali menegang. Besok pagi, pria tua itu perlahan menyilangkan kaki. Datang sendiri ke keluarga Shen. Tatapan Lu Shengzi menyipit tajam. "Kalau tidak," senyum ketua Shen perlahan menghilang. "Aku akan mulai dari Jiang Niao." Ruangan apartemen langsung terasa membeku setelah ancaman itu keluar dari mulut ketua Shen. "Aku akan mulai dari Jiang Niao." Tatapan Lu Shengzi berubah begitu gelap sampai bahkan asisten Su tanpa sadar mundur satu langkah. Jiang Niao bisa merasakan kemarahan lelaki itu seperti badai yang perlahan kehilangan kendali. Namun justru sebelum Lu Shengzi sempat bicara, Jiang Niao tiba-tiba mengambil ponsel itu dari tangannya. Semua orang langsung membeku. Niao. Namun Jiang Niao sudah lebih dulu menatap layar dengan mata merah penuh amarah. "Jadi Anda benar-benar tidak peduli bahkan pada kematian putri Anda sendiri." Ketua Shen sedikit mengangkat alis. "Kau cukup berani." "Berani." Jiang Niao tertawa kecil pahit. "Perempuan yang mati malam ini adalah anak Anda. Dia memilih jalannya sendiri." "Tidak." Air mata Jiang Niao mulai jatuh lagi. "Dia memilih melindungi kami karena keluarganya sendiri." Terlalu kejam. Tatapan pria tua di layar perlahan berubah dingin. "Anak muda selalu terlalu emosional. Dan orang seperti Anda." Suara Jiang Niao mulai bergetar karena marah. Bahkan tidak pantas dipanggil ayah. Suasana apartemen langsung sunyi total. Ayah Lu menutup mata pelan seolah bahkan dirinya terkejut mendengar keberanian Jiang Niao. Sementara ketua Shen perlahan menyipitkan matanya. Untuk pertama kalinya senyum di wajahnya benar-benar hilang. "Kau pikir Lu Shengzi bisa melindungimu selamanya?" Tatapan Jiang Niao langsung berubah tajam. "Aku tidak peduli. Kau akan mati karena tetap di sisinya. Kalau begitu saya akan mati sambil mencintainya." Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah ruangan. Dan dalam detik itu juga, Lu Shengzi langsung membeku. Tatapannya perlahan bergerak ke arah Jiang Niao. Seluruh emosinya seperti berhenti sesaat. Sementara di layar, ketua Shen tertawa kecil lagi. "Menarik sekali." Matanya perlahan berubah dingin. "Kalau begitu kita lihat berapa lama cinta kalian bisa bertahan." Panggilan langsung terputus. Ruangan kembali sunyi. Namun beberapa detik kemudian Jiang Niao baru sadar semua orang sedang menatapnya. Wajahnya langsung memanas. Ia tadi bahkan tidak sempat berpikir sebelum bicara. Kalimat itu keluar begitu saja dari hatinya. "Aku." Namun sebelum sempat menjelaskan apapun, tubuhnya tiba-tiba ditarik kuat ke dalam pelukan hangat. Lu Shengzi memeluknya sangat erat. Sangat erat sampai Jiang Niao hampir sulit bernapas. "Niao." Suara lelaki itu serak sekali di dekat telinganya. Dan Jiang Niao langsung merasakan sesuatu jatuh hangat di pundaknya. Tubuhnya membeku. Lu Shengzi menangis lagi. Sangat diam. Tetapi kali ini bukan karena rasa sakit. Melainkan karena kata-katanya tadi. "Aku mencintaimu."
bisik lelaki itu pelan sambil memeluknya semakin erat. Aku benar-benar mencintaimu. Air mata Jiang Niao langsung jatuh lagi. Tangannya perlahan membalas pelukan itu erat. Aku tahu. Hening panjang memenuhi ruangan. Bahkan ayah Lu perlahan membuang wajah seolah tidak ingin mengganggu momen mereka. Namun beberapa menit kemudian Lu Shengzi akhirnya mengangkat kepala perlahan. Mata merahnya masih terlihat jelas. Tetapi ekspresinya sudah kembali tenang. Terlalu tenang. Dan itu membuat ayah Lu langsung mengerutkan kening. Apa yang akan kau lakukan? Tatapan Lu Shengzi perlahan berubah dingin lagi. Aku akan pergi besok pagi. Tidak, Jiang Niao langsung menatapnya panik. Itu jebakan. Aku tahu. Kalau begitu kenapa? Karena aku sudah selesai melarikan diri. Nada suaranya rendah dan mantap. Selama bertahun-tahun mereka terus mengincar orang-orang di sekitarku. Tatapannya perlahan menjadi semakin gelap. Ibuku, Shen Yin. Dan sekarang mereka ingin menyentuhmu. Lu Shengzi perlahan menggenggam tangan Jiang Niao erat. Kali ini aku akan mengakhirinya. Ayah Lu langsung melangkah maju. Kau tidak bisa pergi sendirian ke keluarga Shen. Aku tidak sendirian. Tatapan lelaki itu bergerak pada asisten Su. Siapkan semuanya. Asisten Su langsung menegang. Tuan Lu, apa Anda serius ingin perang terbuka? Senyum kecil muncul di bibir Lu Shengzi. Senyum dingin yang membuat suasana apartemen langsung berubah menyesakkan. Mereka yang memulainya. Hujan di luar jendela masih turun membasahi seluruh kota Mincheng. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perang bisnis akhirnya benar-benar dimulai. Malam itu berlalu tanpa ada yang benar-benar bisa tidur. Di apartemen tinggi itu, kota Mincheng terlihat seperti lautan cahaya yang tenang dari kejauhan. Tetapi di dalam ruangan suasananya jauh dari kata damai. Lu Shengzi berdiri di dekat jendela sejak lama, tidak bergerak, seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Jiang Niao duduk di sofa dengan selimut di tubuhnya, tetapi matanya terus memperhatikan lelaki itu tanpa henti. Ayah Lu sudah lebih dulu dibawa dokter ke kamar lain untuk perawatan luka. Asisten Su sibuk di luar ruangan mengatur semua orang yang akan bergerak malam itu. Hanya mereka berdua yang tersisa. Dalam keheningan yang terasa terlalu berat, Jiang Niao akhirnya berdiri dan berjalan perlahan mendekat. Shengzi, lelaki itu tidak langsung menjawab. Baru beberapa detik kemudian ia berbalik. Tatapannya masih tenang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin, dan lebih pasti. Besok aku akan pergi sendiri. Katanya pelan. Jiang Niao langsung menggeleng. Tidak, aku tidak bisa membawa kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Lu Shengzi menatapnya lama. Aku tidak pergi untuk menang. Lalu untuk apa? Aku pergi untuk mengakhiri. Suara itu begitu datar sampai Jiang Niao merasa dadanya sesak. Ia langsung memegang tangan lelaki itu kuat-kuat. Kau pikir setelah semua ini aku masih akan diam saja di sini? Lu Shengzi sedikit menghela napas. Ini bukan permainan. Niao. Aku tahu. Tidak, suaranya lebih rendah. Kau belum benar-benar tahu. Jiang Niao menggigit bibirnya. Air matanya mulai berkumpul lagi. Tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena marah. Aku sudah kehilangan terlalu banyak malam ini. Katanya pelan. Shen Yin, semua kekacauan ini, dan hampir kehilanganmu juga. Tatapan Lu Shengzi langsung melembut sedikit. Jiang Niao melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tidak mau duduk di sini dan menunggu lagi. Hening. Beberapa detik kemudian Lu Shengzi mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya perlahan. Kalau kau ikut, katanya lirih, aku tidak akan bisa fokus. Aku tidak lemah. Aku tahu. Lalu kenapa? Karena jawabannya sederhana, tetapi berat. Karena di dunia Lu Shengzi, satu-satunya kelemahan yang tidak boleh disentuh adalah Jiang Niao. Dan itu juga yang membuatnya paling berbahaya. Lu Shengzi akhirnya menariknya ke dalam pelukan. Kalau aku gagal, bisiknya pelan, kau harus hidup. Kalimat itu membuat Jiang Niao langsung membeku. Jangan bicara seperti itu. Aku serius. Tidak, tangannya langsung mencengkeram pakaian Lu Shengzi lebih erat. Aku tidak akan hidup kalau kau tidak ada. Sunyi. Untuk pertama kalinya, Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Hanya napasnya yang terdengar sedikit berat di atas kepala Jiang Niao. Lalu akhirnya ia tertawa kecil.
Sangat pelan. Aku tidak pernah berpikir kau akan mengatakan itu padaku. Jiang Niao mengangkat wajah. Karena aku juga manusia, Sengzi. Tatapan mereka bertemu, dan di momen itu, semua pertahanan yang tersisa di dalam diri Lu Sengzi akhirnya runtuh sedikit. Lagi, ia menunduk dan menempelkan dahinya ke dahi Jiang Niao. Kalau begitu, suaranya sangat pelan. Jangan jauh dariku besok. Jiang Niao langsung mengangguk cepat. Namun di balik itu, keduanya sama-sama tahu. Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari di mana semua akhir akan dimulai. Pagi di Minceng datang dengan langit yang masih berat dan abu-abu. Hujan semalam sudah berhenti. Tetapi udara tetap dingin seperti sisa napas badai yang belum sepenuhnya pergi. Kota itu terasa tenang di permukaan, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun di balik ketenangan itu, semua orang yang terlibat tahu bahwa hari ini adalah titik balik yang tidak bisa dihindari. Jiang Niao berdiri di depan kaca apartemen sambil menatap jalanan di bawah. Rambutnya masih sedikit basah, tetapi pikirannya sudah tidak lagi fokus pada hal-hal kecil seperti itu. Di belakangnya, Lu Sengzi mengenakan kemeja hitam sederhana, sedang memasang jam tangan di pergelangan. Tangannya dengan gerakan tenang, ia terlihat seperti biasa. Terlalu biasa untuk seseorang yang akan menghadapi keluarga Sen hari ini. Mobil sudah siap. Suara asisten Su terdengar dari pintu. Lu Sengzi hanya mengangguk singkat. Ayah Lu berdiri di sudut ruangan sambil menatap putranya lama. Luka di lengannya sudah diperban. Tetapi tatapannya masih tajam seperti sebelumnya. Kau benar-benar tidak akan membawa pengawal tambahan? Tanyanya. Tidak, kau terlalu percaya diri. Aku tidak percaya diri. Lu Sengzi menatap ayahnya sekilas. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Jiang Niao langsung menoleh. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang sangat berat. Beberapa menit kemudian mereka turun ke basement parkir gedung. Mobil hitam sudah menunggu. Dengan mesin menyala, asisten Su membuka pintu belakang untuk Jiang Niao. Tetapi sebelum ia masuk, Lu Sengzi tiba-tiba menarik tangannya sedikit. Niao. Jiang Niao menoleh. Tatapan lelaki itu menatapnya lama, seolah sedang memastikan sesuatu yang sangat penting. Kalau nanti aku bilang kamu pergi, suaranya rendah, kamu harus pergi. Jiang Niao langsung menggeleng kuat. Aku sudah bilang tidak, Niao. Aku tidak akan lari. Hening beberapa detik, lalu Lu Sengzi perlahan menghela napas dan akhirnya tidak melanjutkan lagi. Ia hanya menggenggam tangan Jiang Niao lebih erat sebelum membiarkannya masuk ke mobil. Mobil mulai bergerak meninggalkan gedung. Jalanan Minceng pagi itu terasa sangat sepi. Tidak ada kemacetan seperti biasanya. Seolah kota itu sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di dalam mobil, tidak ada yang berbicara. Jiang Niao duduk di samping Lu Sengzi. Tangannya masih digenggam erat olehnya sejak tadi. Di depan, asisten Su menyetir dengan wajah tegang. Lokasi sudah dikonfirmasi, katanya pelan. Keluarga Sen menunggu di rumah utama mereka. Berapa orang di sana? Tanya Lu Sengzi. Tidak pasti, tapi keamanan mereka meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Ayah Lu yang duduk di kursi depan menghela napas pelan. Ini bukan lagi negosiasi. Memang bukan. Jawab Lu Sengzi datar. Jiang Niao menoleh ke arahnya. Sengzi, lelaki itu menatapnya. Aku tidak takut, katanya pelan, seolah menjawab pertanyaan yang belum diucapkan. Namun Jiang Niao tahu, ia bukan takut pada dirinya sendiri. Ia takut pada apa yang akan ia lakukan hari ini. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar rumah keluarga Sen. Bangunan itu berdiri, megah seperti benteng tua, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Di baliknya, suasana terasa dingin dan tidak ramah. Begitu mobil berhenti, beberapa pria berbaju hitam langsung mendekat. Asisten Su turun lebih dulu. Silakan keluar satu persatu. Lu Sengzi keluar paling terakhir. Jiang Niao langsung menggenggam tangannya saat mereka melangkah keluar bersama. Gerbang perlahan terbuka, dan di dalam halaman rumah itu, Ketua Sen sudah menunggu. Pria tua itu berdiri di bawah pohon besar sambil memegang tongkat. Wajahnya tenang seperti kemarin. Seolah semua kekacauan yang terjadi tidak pernah berarti apa-apa baginya. Tatapannya langsung jatuh pada Lu Sengzi. Bagus,
Katanya pelan. Kau datang juga. Lu Shengzi tidak menjawab. Langkah mereka berhenti beberapa meter di depannya. Suasana di halaman itu langsung menjadi sangat berat. Ketua Sen mengalihkan pandangannya ke Jiang Niao Niao. Dan kau tetap membawanya. Jiang Niao Niao menggenggam tangan Lu Shengzi lebih erat. Ini bukan lagi tentang pilihan, kata Lu Shengzi dingin. Ketua Sen tersenyum kecil. Justru sebaliknya, ia perlahan mengetukkan tongkatnya ke tanah. Ini selalu tentang pilihan. Hening. Lalu pria tua itu menatap mereka berdua dengan mata dingin. Sekarang, katanya pelan, pilihannya dimulai. Ketua Sen mengetukkan tongkatnya sekali lagi ke tanah. Dan suara itu bergema pelan di halaman rumah besar tersebut. Udara pagi yang dingin terasa semakin menyesakkan. Seolah seluruh dunia di sekitar mereka ikut berhenti bergerak menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang, ulang pria tua itu pelan. Pilihannya dimulai. Jiang Niao Niao merasakan genggaman tangan Lu Shengzi menguat. Bukan hanya kuat, tetapi juga sangat stabil. Seolah lelaki itu sudah memutuskan sesuatu di dalam hatinya jauh sebelum mereka datang ke tempat ini. Lu Shengzi melangkah sedikit ke depan. Tidak ada pilihan, katanya datar. Ketua Sen mengangkat alis. Tidak ada pilihan. Aku tidak datang untuk menawar. Suasana langsung berubah dingin. Jiang Niao Niao menoleh ke arahnya dengan cemas. Shengzi, namun lelaki itu tidak menoleh. Tatapannya tetap lurus pada Ketua Sen. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Angin pagi bertiup melewati halaman, menggerakkan dedaunan besar di sekeliling mereka. Ketua Sen tersenyum kecil. Tetapi kali ini senyum itu tidak lagi terlihat santai seperti sebelumnya. Berani sekali, katanya pelan. Seorang anak muda ingin mengakhiri permainan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Lu Shengzi tetap tenang. Aku sudah cukup memahaminya. Ketua Sen tertawa pelan. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku, siapa yang membocorkan informasi tentang villa itu? Hening. Ayah Lu yang berdiri sedikit di belakang langsung menegang. Jiang Niao Niao juga langsung merasa ada sesuatu yang salah dengan pertanyaan itu. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Tatapannya justru sedikit berubah. Lebih tajam, lebih dingin. Aku sudah tahu, katanya akhirnya. Ketua Sen menyipitkan mata. Oh, Lu Shengzi perlahan melangkah maju satu langkah lagi. Orang yang paling dekat denganku. Hening total. Jiang Niao Niao langsung merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Asisten Su yang berdiri jauh di belakang juga langsung membeku. Ketua Sen tersenyum tipis. Kalau begitu kau pasti sudah siap. Lu Shengzi tidak menjawab, namun tangannya perlahan menggenggam tangan Jiang Niao Niao lebih erat lagi. Sangat erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang masih membuatnya tetap waras. Ketua Sen mengetukkan tongkatnya pelan lagi. Kalau kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya, katanya tenang, maka satu-satunya cara adalah mengorbankan sesuatu yang paling kau lindungi. Tatapan Lu Shengzi langsung berubah gelap. Dan di saat itu juga, beberapa pria bersenjata mulai muncul dari sisi kanan dan kiri halaman. Mereka sudah dikepung. Jiang Niao Niao langsung menahan napas. Namun Lu Shengzi justru menoleh ke arahnya untuk pertama kalinya sejak tadi. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat dunia terasa sunyi. Niao Niao. Suaranya pelan sekali. Kalau aku menyuruhmu pergi sekarang, kau harus pergi. Jiang Niao Niao langsung menggeleng kuat. Tidak, ini bukan waktu untuk keras kepala. Aku sudah bilang aku tidak akan pergi. Tatapan Lu Shengzi melembut sesaat. Sangat singkat, namun cukup untuk membuat Jiang Niao Niao hampir menangis. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Lanjutnya pelan. Hening. Lalu Lu Shengzi perlahan menatap Ketua Sen lagi. Kalau kau ingin permainan ini berakhir, katanya dingin, aku akan pastikan kau kalah dengan cara paling jelas. Ketua Sen tersenyum tipis. Dan bagaimana caramu melakukannya? Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Ia hanya perlahan mengangkat tangan Jiang Niao Niao ke atas, lalu menggenggamnya di depan semua orang. Dengan ini, katanya pelan, aku tidak akan kalah. Suasana langsung membeku. Ketua Sen perlahan mengerutkan kening. Dan di detik berikutnya, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Suara sirene yang semakin dekat membuat seluruh halaman rumah keluarga Sen berubah kacau. Dalam sekejap, beberapa pria bersenjata langsung saling berpandangan. Sementara Ketua Sen
justru tetap berdiri tenang meskipun ekspresinya perlahan mulai mengeras. Itu polisi, gumam salah satu anak buahnya panik. Ketua Sen mengangkat tangan sedikit. Tenang, namun ketenangan itu jelas tidak sepenuhnya nyata. Di sisi lain, Lu Shengzi tetap berdiri di tempatnya sambil menggenggam tangan Jiang Niao erat. Tatapannya tidak bergerak sedikit pun, bahkan ketika suara kendaraan polisi mulai terdengar. Berhenti di depan gerbang besar. Jiang Niao menoleh cepat ke arahnya. Kau yang memanggil mereka, bisiknya. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Kalau ini sudah harus berakhir, katanya rendah, maka harus berakhir di tempat yang benar. Ketua Sen tertawa kecil. Kau pikir polisi bisa menghentikanku? Gerbang rumah mulai didorong terbuka dari luar. Lampu biru dan merah langsung memenuhi halaman. Puluhan petugas bersenjata masuk dengan formasi cepat, langsung mengunci posisi semua orang di dalam area. Situasi berubah total dalam hitungan detik. Namun Ketua Sen tetap belum bergerak. Tatapannya kini beralih ke Jiang Niao. Jadi ini rencanamu, katanya pelan sambil menatap Lu Shengzi. Menjebakku dengan hukum. Lu Shengzi akhirnya melangkah maju. Bukan menjebak, suaranya dingin. Mengakhiri. Petugas polisi mulai mengamankan para pria bersenjata satu persatu. Tidak ada perlawanan besar, karena semua sudah dikepung dari segala arah. Namun Ketua Sen masih berdiri di tempatnya seperti seseorang yang tidak ingin mengakui kekalahan. Aku bisa menghancurkan hidup kalian bahkan dari dalam penjara, katanya pelan. Lu Shengzi menatapnya datar. Kau sudah selesai sejak Sen Yin memilih menghentikanmu. Nama itu membuat udara kembali sunyi sesaat. Jiang Niao merasakan dadanya sesak lagi. Ketua Sen menyipitkan mata. Dia mati karena kelemahannya sendiri. Suasana langsung berubah dingin. Namun sebelum Lu Shengzi sempat bergerak, Jiang Niao tiba-tiba melangkah maju. Semua langsung menoleh ke arahnya. Niao. Suara Lu Shengzi langsung mengeras. Namun Jiang Niao tidak berhenti. Ia berjalan sampai cukup dekat dengan Ketua Sen, lalu menatap pria tua itu dengan mata yang masih basah tetapi sangat tegas. Kalau Anda masih menganggap ini permainan kekuasaan, katanya pelan, Anda sudah kalah sejak awal. Ketua Sen menatapnya lama. Kau pikir kau siapa? Aku bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar, tetapi tidak mundur. Aku hanya orang yang selamat dari semua ini. Hening, dan orang yang selamat, lanjutnya pelan, biasanya lebih berbahaya daripada yang berkuasa. Tatapan Ketua Sen sedikit berubah. Untuk pertama kalinya ada keraguan kecil di wajahnya. Lu Shengzi berjalan cepat dan menarik Jiang Niao kembali ke sisinya. Sudah cukup, namun Jiang Niao masih menatap Ketua Sen. Apapun yang Anda lakukan, katanya pelan, Anda tidak bisa mengembalikan orang yang sudah mati. Ketua Sen terdiam, dan di detik itu juga, salah satu petugas polisi mendekat. Ketua Sen, Anda resmi ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan, penghasutan kekerasan, dan pencucian aset ilegal. Saat borgol mulai dikenakan di tangannya, wajah pria tua itu akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Bukan marah, bukan sombong, tetapi kosong. Saat ia dibawa pergi melewati halaman, matanya sempat berhenti di Lu Shengzi sekali lagi. Aku masih menang, katanya pelan. Lu Shengzi tidak menjawab, karena di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Ini bukan kemenangan, ini hanya akhir dari satu bagian perang. Ketika mobil polisi akhirnya pergi dan halaman rumah itu mulai sepi, Jiang Niao perlahan menarik napas panjang. Semua terasa seperti mimpi buruk panjang yang akhirnya selesai. Namun saat ia menoleh ke Lu Shengzi, lelaki itu tidak terlihat lega, tidak tersenyum, tidak juga tenang, hanya diam sambil menatap ke arah kosong. Dan untuk pertama kalinya, Jiang Niao sadar, perang ini mungkin sudah berakhir di luar, tapi di dalam diri Lu Shengzi, sesuatu yang lain baru saja dimulai. Langit Minceng kembali tenang setelah mobil polisi benar-benar menghilang dari pandangan. Namun ketenangan itu terasa hampa, seperti sesuatu yang dipaksakan untuk terlihat damai di atas luka yang masih terbuka. Di halaman rumah keluarga Sen yang kini sunyi, hanya tersisa jejak langkah kaki, tanah basah, dan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Jiang Niao berdiri di samping Lu Shengzi tanpa bergerak.
Tangannya masih digenggam erat oleh lelaki itu. Tapi kali ini, genggaman itu berbeda. Tidak lagi hanya perlindungan, melainkan sesuatu yang lebih berat. Seperti seseorang yang takut kehilangan lagi. Bahkan setelah perang selesai. Sengzi, bisik Jiang Niao pelan. Tidak ada jawaban. Lu Sengzi masih menatap ke arah mobil polisi yang sudah jauh. Matanya kosong dan dalam. Seperti pikirannya tidak lagi berada di tempat itu. Ayah Lu perlahan mendekat dari belakang. Lalu berhenti di samping mereka. Sudah selesai, katanya pelan. Namun Lu Sengzi langsung menjawab tanpa menoleh. Belum, satu kata, tapi cukup untuk membuat suasana berubah lagi menjadi dingin. Jiang Niao menoleh cepat ke arahnya. Sengzi, Ketua Sen sudah ditangkap. Aku tidak bicara tentang dia. Suara itu rendah, terlalu rendah, dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat hati Jiang Niao langsung menegang. Lu Sengzi akhirnya menoleh sedikit ke arah Jiang Niao. Tatapannya dalam, terlalu dalam. Aku bicara tentang orang yang memulai semuanya dari awal. Hening, ayah Lu langsung mengerutkan kening. Siapa? Lu Sengzi tidak langsung menjawab. Ia hanya perlahan melepaskan genggaman tangan Jiang Niao, lalu melangkah maju satu langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, ekspresinya berubah sangat tenang. Terlalu tenang, aku sudah tahu sejak tadi malam, katanya pelan. Jiang Niao langsung membeku. Apa? Lu Sengzi mengangkat pandangannya ke arah langit yang masih mendung. Orang yang membocorkan lokasi villa. Jiang Niao merasa jantungnya berhenti sesaat. Bukan keluarga Sen. Suasana langsung sunyi total. Asisten Su yang masih berdiri di belakang langsung menegang. Ayah Lu juga terdiam. Lu Sengzi perlahan menoleh kembali. Dan kali ini, tatapannya tidak lagi dingin, tetapi hancur. Aku tidak ingin mempercayainya, katanya pelan. Jiang Niao merasakan firasat buruk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Sengzi, lelaki itu menutup mata sebentar, lalu mengucapkan satu nama dengan suara yang sangat pelan. Namun cukup untuk menghancurkan seluruh udara di sekitarnya. Sen Yin tidak mati di villa itu karena keluarga Sen. Hening, dia mati karena seseorang di pihak kita memberitahu lokasi itu lebih dulu. Jiang Niao langsung mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Tidak, Lu Sengzi membuka mata lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Hanya luka yang belum selesai. Orang itu ada di sini. Tatapannya perlahan bergerak, dan berhenti, tepat pada seseorang di belakang mereka. Asisten Su, dunia seolah berhenti, angin berhenti bergerak, dan semua suara lenyap. Asisten Su langsung membeku. Ah, Tuan Lu. Namun Lu Sengzi sudah mengangkat tangannya sedikit. Dan dua petugas keamanan yang masih tersisa langsung bergerak maju. Jiang Niao langsung menatap tidak percaya. Sengzi, apa yang kau lakukan? Lu Sengzi tidak menjawab. Tatapannya tetap pada asisten Su. Dingin, penuh kepastian, bahwa dia, suara itu jatuh seperti palu. Dan di saat itu juga, asisten Su langsung jatuh ke dalam keheningan yang tidak bisa ia hindari lagi. Asisten Su membeku di tempatnya. Wajahnya langsung kehilangan warna dalam hitungan detik. Ia menatap Lu Sengzi seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tuan Lu, suaranya bergetar pelan. Ini pasti salah paham. Namun Lu Sengzi tidak bergerak. Tidak ada emosi di wajahnya. Hanya ketenangan yang terlalu dalam sampai terasa menakutkan. Bahwa dia, ulangnya sekali lagi. Kali ini lebih pelan, lebih pasti. Dua petugas keamanan langsung melangkah maju. Asisten Su, mohon ikut kami. Tunggu. Jiang Niao langsung melangkah ke depan. Ini tidak masuk akal. Ia menoleh ke Lu Sengzi dengan panik. Sengzi, dia sudah bersamamu bertahun-tahun. Aku tahu. Kalau begitu kenapa kau? Karena dia juga yang bersamaku saat semuanya dimulai. Kalimat itu langsung menghentikan suara Jiang Niao. Ayah Lu di samping juga langsung menegang. Asisten Su menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Bukan aku. Suaranya hampir pecah. Tuan Lu, saya tidak pernah mengkhianati Anda. Lu Sengzi akhirnya menatapnya langsung. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang sangat dingin di matanya. Aku mempercayaimu. Kata itu membuat asisten Su sedikit terdiam. Tapi aku juga mempercayai Sen Yin. Hening. Jiang Niao langsung mengangkat kepala. Nama itu seperti pisau yang kembali menggores luka lama.
Lu Shengzi melanjutkan pelan. Shen Yin tidak hanya menyelamatkan kita. Tatapannya perlahan mengeras. Dia juga meninggalkan satu petunjuk sebelum mati. Asisten Su langsung mundur satu langkah. Tidak mungkin. Ada rekaman. Suasana langsung membeku total. Lu Shengzi mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari sakunya. Sebuah flash drive. Aku sudah memutarnya tadi pagi. Jiang Niao langsung merasa lututnya lemas. Apa isinya? Bisiknya. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Lalu akhirnya berkata pelan. Percakapan tentang lokasi villa. Asisten Su langsung menggeleng kuat. Itu bisa saja dimanipulasi. Tuan Lu. Saya sudah bersama Anda sejak awal. Aku tahu. Suara Lu Shengzi memotong tajam. Dan justru itu yang membuatnya paling masuk akal. Sunyi. Angin di halaman terasa lebih dingin. Asisten Su menatapnya seperti kehilangan seluruh dunia. Jadi, Anda benar-benar percaya saya pengkhianat? Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Namun diamnya cukup untuk menghancurkan semuanya. Jiang Niao langsung meraih lengan Lu Shengzi. Shengzi, tunggu. Tetapi kali ini lelaki itu tidak menoleh. Aku tidak punya pilihan. Kalimat itu jatuh pelan. Namun seperti batu besar yang menghantam tanah. Dua petugas keamanan langsung menggenggam asisten Su. Maaf. Ini perintah. Asisten Su tidak melawan. Ia hanya menatap Lu Shengzi lama sekali. Lama sampai matanya benar-benar kosong. Kalau begitu, suaranya pelan sekali. Kalau suatu hari Anda tahu kebenarannya. Ia tersenyum pahit. Jangan menyesal. Lalu ia dibawa pergi. Sunyi kembali memenuhi halaman. Jiang Niao berdiri diam. Tubuhnya terasa dingin. Shengzi, suaranya hampir tidak keluar. Lu Shengzi masih menatap arah asisten Su dibawa pergi. Wajahnya tidak berubah. Tetapi tangannya sedikit gemetar. Dan untuk pertama kalinya setelah semua perang ini, Jiang Niao sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada musuh mereka masih tersisa. Karena perang sebenarnya mungkin belum selesai. Dan Lu Shengzi baru saja mulai kehilangan semua orang di sekitarnya satu persatu. Halamannya kembali sunyi setelah asisten Su dibawa pergi. Suara langkah kaki terakhir yang menghilang di kejauhan terasa seperti garis pemisah antara masa lalu dan sesuatu yang tidak lagi bisa diperbaiki. Jiang Niao masih berdiri di tempatnya. Tangannya gemetar kecil. Matanya menatap ke arah kosong tempat asisten Su tadi dibawa. Tetapi pikirannya sama sekali tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Shengzi, suaranya pecah pelan. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam. Menatap tanah basah di bawah kakinya. Seolah sedang menghitung ulang seluruh hidupnya dalam beberapa detik terakhir. Ayah Lu perlahan menghela napas panjang. Kalau kau salah, katanya pelan, kau akan menghancurkan satu-satunya orang yang masih kau percayai. Lu Shengzi menutup mata sebentar, lalu menjawab dengan suara rendah. Aku sudah terlalu sering salah dengan mempercayai orang. Kalimat itu membuat Jiang Niao langsung menoleh cepat. Tidak, ia menggeleng kuat. Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Namun Lu Shengzi akhirnya menatapnya. Dan tatapan itu membuat Jiang Niao langsung terdiam. Karena di dalam mata lelaki itu, bukan hanya dingin, bukan hanya marah, tapi kosong. Kosong seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah terakhir dalam hidupnya. Aku sudah kehilangan terlalu banyak karena percaya, katanya pelan. Jiang Niao langsung melangkah maju dan memegang wajahnya. Lihat aku. Lu Shengzi tidak bergerak. Aku di sini. Beberapa detik hening. Lalu perlahan matanya kembali fokus pada Jiang Niao. Sedikit, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat Jiang Niao bernapas lega. Shengzi, suaranya bergetar. Jangan biarkan kebencian mengendalikanmu. Tatapan lelaki itu sedikit berubah. Aku tidak membencinya. Apa? Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan lagi. Kalimat itu lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Karena Lu Shengzi yang selama ini selalu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang benar-benar kehilangan pegangan. Angin dingin kembali bertiup melewati halaman. Ayah Lu melangkah mendekat. Kita pulang dulu, katanya pelan. Ini bukan tempat untuk mengambil keputusan lagi. Namun Lu Shengzi tidak bergerak. Ia masih menatap tanah. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun berdiri di atas pondasi yang salah. Jiang Niao menggenggam tangannya lebih erat. Shengzi, bisiknya.
Tolong, jangan tinggal di sini. Akhirnya, perlahan, Lu Shengzi menutup matanya, lalu mengangguk kecil. 1 kali, sangat pelan, mobil membawa mereka meninggalkan rumah keluarga Shen tanpa ada yang berbicara di dalamnya. Namun di dalam keheningan itu, Jiang Niao bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih berat dari sebelumnya, karena perang memang belum selesai. Tetapi kali ini, musuhnya bukan lagi di luar, melainkan di dalam diri Lu Shengzi sendiri. Mobil hitam itu melaju perlahan di jalanan Minceng yang masih basah oleh sisa hujan. Di dalamnya tidak ada lagi percakapan, hanya suara mesin halus dan napas yang tertahan dari 3 orang yang duduk di ruang sempit itu. Jiang Niao duduk di samping Lu Shengzi. Tangan mereka masih saling menggenggam, tetapi tidak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Genggaman itu sekarang lebih seperti sesuatu yang saling menahan agar tidak runtuh. Di kursi depan, Ayah Lu menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lu Shengzi sendiri hanya menatap lurus ke depan. Tidak berkedip, tidak bergerak, seperti tubuhnya masih berjalan. Tetapi pikirannya tertinggal jauh di belakang. Jiang Niao perlahan menoleh ke arahnya. Shengzi, lelaki itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia hanya berkata pelan, "Aku membuat keputusan yang salah lagi." Jiang Niao langsung menggeleng cepat. Belum tentu. Tatapan Lu Shengzi sedikit bergerak. Dia sudah bersamaku bertahun-tahun. Lanjutnya pelan. Kalau aku salah, berarti aku sudah membuang satu-satunya orang yang benar-benar ada di sisiku. Jiang Niao merasakan dadanya sesak. Aku juga ada di sini. Lu Shengzi akhirnya menoleh. Dan untuk sesaat, ada sedikit perubahan di matanya. Sedikit saja, aku tahu. Katanya pelan. Namun itu tidak cukup menenangkan. Mobil berhenti di depan apartemen tinggi milik Lu Shengzi. Mereka turun tanpa bicara lagi. Lift naik dalam keheningan yang menekan. Angka di layar terus berubah perlahan. Seperti waktu yang berjalan terlalu lambat untuk seseorang yang sedang hancur dari dalam. Begitu pintu apartemen terbuka, suasana kosong langsung menyambut mereka. Terlalu sepi, terlalu dingin. Jiang Niao masuk lebih dulu, diikuti Lu Shengzi dan Ayah Lu. Namun belum sempat mereka melangkah jauh, ponsel Lu Shengzi bergetar. Sekali, 2 kali, lalu terus-menerus. Asisten Su, nama itu muncul di layar. Jiang Niao langsung menegang. Shengzi, Lu Shengzi menatap layar cukup lama. Lalu akhirnya ia mengangkatnya. Aku tidak ingin mendengar penjelasan lagi, katanya dingin. Namun suara di ujung sana bukan suara asisten Su, melainkan suara lain. Suara yang tidak dikenal. Lu Shengzi, tatapan lelaki itu langsung berubah. Siapa ini? Hening beberapa detik, lalu suara itu tertawa pelan. Aku rasa kau sudah mulai sadar kau salah orang. Jiang Niao langsung merasa dingin menjalar di punggungnya. Lu Shengzi mengerutkan kening. Berikan ponsel itu pada asisten Su. Terlambat, kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam seperti palu. Sunyi, Ayah Lu langsung menoleh cepat. Apa maksudnya? Suara di telepon itu melanjutkan dengan santai. Dia memang mengkhianatimu. Hening, namun bukan dengan cara yang kau kira. Jiang Niao langsung menggenggam tangan Lu Shengzi lebih erat. Tatapan lelaki itu perlahan mengeras. Jelaskan. Suara itu kembali tertawa kecil. Kalau kau ingin tahu kebenaran tentang Shen Yin. Jeda singkat, kau seharusnya tidak mengusir satu-satunya orang yang benar-benar tahu semuanya. Mata Lu Shengzi langsung membeku. Dan di detik berikutnya, suara itu melanjutkan dengan dingin. Sekarang dia sudah tidak bisa bicara lagi. Sunyi yang jatuh setelah kalimat itu terasa berbeda dari semua sunyi sebelumnya. Sekarang dia sudah tidak bisa bicara lagi. Jiang Niao langsung merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Tangan Lu Shengzi yang memegang ponsel perlahan mengeras sampai buku-buku jarinya memutih. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada ledakan emosi langsung. Tetapi justru itu yang membuat suasana menjadi jauh lebih menakutkan. Apa yang kau lakukan pada asisten Su? Suaranya rendah, sangat rendah. Namun setiap kata terasa seperti tekanan yang bisa menghancurkan apapun di depannya. Suara di telepon itu tertawa pelan lagi. Aku tidak melakukan apapun yang tidak perlu. Jiang Niao langsung menutup mulutnya. Napasnya gemetar. Ayah Lu di sampingnya langsung melangkah maju. Serahkan telepon itu padaku, katanya tegas.
Namun Lu Shengzi tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada layar. Dingin dan kosong sekaligus. Kalau kau menyentuhnya, katanya pelan, kau sudah memilih mati. Suara di ujung sana terdiam sesaat. Lalu nada bicaranya berubah lebih serius. Shen Yin tidak mati karena keluargaku. Hening, dia mati karena seseorang mengatur semuanya dari dalam lingkaranmu sendiri. Tatapan Lu Shengzi langsung mengeras. Jiang Niao Niao bisa merasakan udara di ruangan itu berubah. Aku tidak punya waktu untuk permainan ini, kata Lu Shengzi dingin. Ini bukan permainan. Suara itu terdengar lebih dekat sekarang. Seolah orang di balik telepon sedang berdiri tepat di belakang mereka. Aku hanya menyelesaikan apa yang dimulai sejak awal. Jiang Niao Niao langsung merasakan firasat buruk. Apa maksudmu? Bisiknya pelan. Namun sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, lampu apartemen tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam, gelap, sunyi total. Jiang Niao Niao langsung meraih lengan Lu Shengzi dalam gelap. Shengzi, namun tangan lelaki itu sudah tidak lagi memegang ponsel. Sesuatu jatuh ke lantai. Suara logam kecil, klik, dan dalam kegelapan itu, suara yang sama terdengar lagi dari arah yang tidak diketahui. Kalian benar-benar terlalu mudah ditebak. Detik berikutnya, brak, pintu apartemen dihantam keras dari luar. Bukan satu orang, banyak. Suara langkah kaki berat mulai memenuhi koridor luar. Ayah Lu langsung berteriak. Semua ke belakang. Namun Lu Shengzi tidak bergerak mundur. Ia justru menarik Jiang Niao Niao ke belakang tubuhnya. Lalu perlahan mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Di dalam gelap, hanya suara napas yang terdengar, dan suara langkah yang semakin mendekat. Seseorang sedang masuk, bukan lagi untuk menegosiasi, bukan untuk mengancam, tapi untuk menghabisi. Dan Lu Shengzi akhirnya berkata pelan, hampir tanpa suara, "Jangan lepaskan tanganku." Jiang Niao Niao mengangguk dalam gelap. Namun di detik berikutnya, suara kaca pecah terdengar dari sisi lain ruangan. Dan cahaya merah dari titik laser mulai bergerak perlahan di dinding. Mereka sudah dikepung di dalam apartemen sendiri. Gelap di dalam apartemen terasa seperti menelan seluruh ruang. Hanya suara napas yang tersisa. Jiang Niao Niao tidak bisa melihat apapun. Tetapi ia bisa merasakan Lu Shengzi berdiri di depannya. Seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Genggaman tangannya semakin kuat. Seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap sadar bahwa ia masih hidup. Jangan bergerak. Suara Lu Shengzi sangat pelan. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang hampir meledak. Dari arah koridor, langkah kaki semakin jelas. Bukan satu, banyak. Ayah Lu perlahan mundur ke arah dinding. Tangannya meraba sesuatu di gelap. Jangan tembak sembarangan. Bisiknya tajam. Klik, suara kecil itu terdengar lagi. Laser merah di dinding perlahan bergerak, lalu berhenti tepat di dada Lu Shengzi. Jiang Niao Niao langsung menahan napas. Shengzi, suaranya hampir tidak keluar. Namun lelaki itu tidak bergerak. Ia hanya menatap titik merah itu dengan mata dingin. Keluar, katanya pelan ke arah gelap. Tidak ada jawaban. Detik berikutnya, brak, sebuah pintu samping apartemen dihantam keras. Dan lampu darurat otomatis menyala redup. Cahaya merah samar membuat seluruh ruangan terlihat seperti dunia lain. Siluet beberapa orang mulai muncul dari sisi koridor. Berpakaian hitam, terlatih, diam. Salah satu dari mereka melangkah maju. Lu Shengzi, suara itu tenang, terlalu tenang. Jiang Niao Niao langsung menggenggam tangan Lu Shengzi lebih erat. Namun saat cahaya mengenai wajah orang itu, ayah Lu langsung membeku. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Orang itu menurunkan masker pelan dan memperlihatkan wajah yang tidak asing. Orang dari lingkaran keamanan keluarga Lu. Orang yang selama ini dipercaya mengatur perlindungan internal. Tatapan Lu Shengzi langsung mengeras. Jadi benar, katanya dingin. Pria itu tersenyum kecil. Bukan keluarga Shen yang menyerangmu malam ini. Hening, ini sudah lama direncanakan dari dalam. Jiang Niao Niao merasa dunia seperti runtuh sedikit demi sedikit. Lu Shengzi perlahan mengangkat senjatanya. Siapa yang memerintahmu? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Jiang Niao Niao sekilas. Dan itu cukup untuk membuat udara berubah lebih dingin. Aku hanya menjalankan perintah terakhir, katanya pelan. Perintah siapa? Tanya ayah Lu tajam. Pria itu tersenyum tipis.
Orang yang sudah kalian lupakan sejak awal. Sunyi. Dan dalam detik itu, Jiang Niao Niao tiba-tiba teringat sesuatu. Percakapan lama, keluarga Lu, dan satu nama yang selalu dihindari disebut. Seseorang yang dulu dianggap sudah tidak lagi berpengaruh. Tetapi ternyata masih hidup dalam bayangan semua peristiwa ini. Lu Shengzi menurunkan sedikit senjatanya. Matanya menyipit. Jangan bilang, pria itu mengangguk pelan. Dia tidak pernah pergi. Dan saat itu juga, seluruh lampu darurat di apartemen berkedip keras sekali. Lalu mati lagi, dan di dalam gelap yang kembali total, suara pelan dari arah belakang Jiang Niao Niao terdengar. Sangat dekat, akhirnya kita bertemu lagi. Terlalu gelap sampai Jiang Niao Niao tidak bisa membedakan arah suara itu datang dari mana. Akhirnya kita bertemu lagi. Suara itu sangat pelan, namun cukup dekat untuk membuat kulitnya merinding. Jiang Niao Niao langsung membeku di tempat. Tangannya masih menggenggam Lu Shengzi. Tetapi, kini ia tidak yakin lagi apakah lelaki itu masih berdiri di sisinya atau sudah terpisah oleh kekacauan di dalam ruangan yang sama. Siapa itu? Suara Lu Shengzi terdengar rendah dan tajam. Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki ringan yang bergerak perlahan di dalam kegelapan. Tap, tap, tap. Setiap langkah seperti sengaja dibuat lambat untuk menekan semua orang di ruangan itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter kecil menyala dari arah berbeda. Dan wajah itu akhirnya terlihat. Jiang Niao Niao langsung tersentak. Tidak, suara itu hampir tidak keluar. Karena orang yang berdiri di depan mereka sekarang adalah seseorang yang seharusnya sudah tidak mungkin ada di sini. Orang yang selama ini dianggap hanya bagian dari masa lalu keluarga Lu. Orang yang kematiannya dulu pernah ditutupi rapat-rapat. Lu Shengzi langsung membeku. Matanya menajam. Paman kedua, pria itu tersenyum kecil. Senyum yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Sudah lama tidak bertemu. Shengzi, ayah Lu langsung melangkah maju satu langkah. Wajahnya pucat. Itu tidak mungkin. Kau sudah mati. Pria itu tertawa pelan. Aku memang seharusnya mati. Matanya perlahan bergerak ke seluruh ruangan. Lalu berhenti di Jiang Niao Niao. Namun seseorang memutuskan aku masih berguna. Jiang Niao Niao langsung merasakan lututnya lemas. Lu Shengzi menariknya lebih dekat ke belakang tubuhnya. Jangan lihat dia. Bisiknya cepat. Namun pria itu justru melangkah maju. Dan lampu darurat kecil di tangannya kembali menyinari wajahnya. Wajah itu dingin, penuh perhitungan, dan penuh kebencian yang sudah lama disimpan. Selama ini kalian semua sibuk saling menghancurkan, katanya pelan, sampai lupa siapa yang benar-benar memegang semua benang dari awal. Tatapan Lu Shengzi berubah semakin tajam. Kau yang mengatur asisten Su. Pria itu tersenyum tipis. Dia hanya salah satu bagian kecil. Suasana langsung membeku lebih dalam. Ayah Lu menggertakkan gigi. Kenapa kau melakukan ini? Pria itu berhenti sejenak, lalu menatap Lu Shengzi. Karena sejak dulu, kau yang seharusnya tidak pernah lahir di posisi itu. Hening, dan dalam satu detik itu, semua orang di ruangan akhirnya mengerti. Ini bukan lagi soal Shen Yin. Bukan soal keluarga Shen. Bukan soal bisnis. Ini adalah perang lama keluarga Lu yang akhirnya meledak kembali dari dalam. Lu Shengzi perlahan mengangkat senjatanya. Namun sebelum ia sempat bergerak, klik, suara kecil terdengar dari belakang Jiang Niao Niao. Sangat dekat, sebuah senjata sudah diarahkan ke punggungnya. Dan suara dingin itu terdengar lagi. Letakkan senjatamu, Shengzi. Jiang Niao Niao langsung menahan napas. Karena ia tidak perlu menoleh untuk tahu. Orang yang berdiri di belakangnya adalah seseorang dari dalam rumah ini sendiri. Senjata itu masih menempel di punggung Jiang Niao Niao. Dingin dan pasti. Ia tidak berani bergerak, sedikit pun. Napasnya tertahan di tenggorokan. Sementara jantungnya berdetak terlalu cepat sampai rasanya ingin meledak. Letakkan senjatamu, Shengzi. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih tenang. Namun justru karena itu jauh lebih berbahaya. Lu Shengzi tidak bergerak, tidak langsung, namun perlahan. Ia menurunkan senjatanya sedikit. Bukan karena takut, tetapi karena ia sedang menghitung. Mengukur jarak, mengukur peluang, dan mencari satu detik celah yang bisa menyelamatkan Jiang Niao Niao. Ayah Lu langsung menatap ke arah belakang Jiang Niao Niao dengan mata penuh amarah. Dasar pengkhianat,
Namun pria di belakang Jiang Niao hanya tertawa kecil. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama untuk mendengar omelanmu. Jiang Niao menggigit bibirnya kuat-kuat. Air mata hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Jangan panik, jangan bergerak, jangan membuat situasi lebih buruk. Sengzi, suaranya hampir tidak terdengar. Lu Sengzi akhirnya bicara. Sangat pelan. Lepaskan dia. Pria itu tertawa lagi. Kau masih tidak berubah. Suaranya dingin. Selalu memilih dia. Klik. Senjata di belakang Jiang Niao ditekan sedikit lebih kuat. Dan tubuhnya langsung menegang. Kalau begitu mari kita lihat. Lanjut pria itu. Seberapa jauh kau bisa bertahan kali ini? Hening. Detik berikutnya. Lampu darurat di ruangan tiba-tiba menyala kembali. Dan dalam cahaya merah itu, wajah pria di belakang Jiang Niao akhirnya terlihat sedikit lebih jelas. Tatapan Lu Sengzi langsung berubah. Sangat tajam. Bukan hanya paman kedua. Gumamnya pelan. Pria itu tersenyum. Sekarang kau mulai mengerti. Ayah Lu langsung menegang. Jangan bilang. Pria itu memotongnya dengan santai. Semua orang yang kalian anggap sudah mati, sudah pergi, atau tidak penting. Matanya perlahan bergerak ke seluruh ruangan. Sebenarnya hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Jiang Niao merasakan tubuhnya semakin dingin. Dan saat itu, Lu Sengzi perlahan melangkah maju satu langkah. Kalau kau ingin perang, katanya dingin, lepaskan dia dulu. Pria itu tidak langsung menjawab. Hening, lalu ia mencondongkan sedikit senjatanya lebih dekat ke kepala Jiang Niao. Tidak, satu kata, pasti. Karena dia adalah satu-satunya alasan kau masih bisa diajak bicara dengan sopan sampai sekarang. Udara langsung terasa runtuh. Lu Sengzi mengepalkan tangannya. Mata Jiang Niao mulai basah. Namun sebelum situasi benar-benar meledak, suara sirene lain terdengar lagi dari luar gedung. Lebih dekat, lebih banyak, dan kali ini bukan polisi. Suara itu berbeda, seolah ada pihak ketiga yang baru saja tiba di tengah perang ini. Suara sirene dari luar gedung semakin mendekat. Namun kali ini berbeda. Bukan pola polisi. Bukan suara unit resmi. Lebih berat. Lebih teratur. Seperti konvoi yang bergerak dengan disiplin militer. Di dalam apartemen. Semua orang langsung menegang. Pria di belakang Jiang Niao tanpa sadar sedikit melonggarkan tekanan senjatanya. Apa itu? Gumamnya pelan. Lu Sengzi langsung mengangkat kepala. Matanya menyipit. Bukan orang Sen. Ayah Lu langsung menatap jendela. Kalau bukan Sen, lalu siapa yang berani masuk ke sini sekarang? Jiang Niao masih tidak berani bergerak, tetapi ia bisa merasakan sesuatu berubah di udara. Seperti keseimbangan kekuatan yang tiba-tiba bergeser. Dan detik berikutnya, brak, pintu utama apartemen dihantam keras dari luar. Namun kali ini bukan dengan kekacauan, melainkan dengan presisi. Satu kali dorongan. Pintu langsung terbuka, lampu koridor luar menyinari ruangan yang gelap, dan siluet beberapa orang bersenjata lengkap berdiri di sana. Semua langsung mengarahkan senjata ke dalam, tapi bukan ke Lu Sengzi, melainkan ke semua orang di dalam ruangan tanpa kecuali. Pria di belakang Jiang Niao langsung membeku. Siapa kalian? Teriaknya. Salah satu dari mereka melangkah masuk. Tenang, dingin, dan sangat terlatih. Turunkan senjatamu. Suara itu tegas, namun bukan perintah biasa, itu perintah yang tidak bisa dibantah. Lu Sengzi menatap mereka lama, lalu matanya perlahan berubah. Akhirnya, gumamnya pelan. Jiang Niao langsung menoleh ke arahnya. Sengzi, mereka siapa? Namun sebelum Lu Sengzi menjawab, orang yang berdiri di depan unit bersenjata itu melepas helmnya. Dan wajah itu membuat seluruh ruangan kembali membeku. Bukan polisi, bukan keluarga Sen. Bukan keluarga Lu, tapi seseorang yang selama ini tidak pernah muncul dalam konflik ini sama sekali. Seseorang dari Badan Intel Internal Negara. Tatapannya langsung jatuh pada Lu Sengzi. Semua orang di ruangan ini, katanya dingin, sudah terlalu jauh. Hening, pria di belakang Jiang Niao langsung panik. Ini bukan urusan kalian. Namun pria itu hanya mengangkat tangannya sedikit. Dan dalam satu detik, semua senjata di ruangan langsung diarahkan padanya. Situasi berubah total. Kini bukan lagi Lu Sengzi yang dikepung, tapi semua orang di ruangan itu. Termasuk paman kedua yang tadi penuh percaya diri. Ekspresinya langsung berubah untuk pertama kalinya.
Tidak mungkin, gumamnya. Lu Shengzi perlahan menurunkan senjatanya sepenuhnya. Namun matanya tetap tajam. Apa tujuan kalian? Tanyanya dingin. Pria dari Intel itu menatapnya lama. Lalu menjawab pelan. Kami di sini untuk menghentikan perang ini. Hening. Kemudian ia menambahkan satu kalimat lagi. Dan membawa kebenaran yang sebenarnya ke permukaan. Jiang Niao merasakan tangan Lu Shengzi sedikit menegang. Karena di balik semua kekacauan, semua pengkhianatan, semua kematian, ternyata masih ada lapisan yang lebih dalam. Dan perang ini belum pernah benar-benar berada di tangan mereka sejak awal. Hening yang jatuh setelah pernyataan itu terasa lebih berat daripada semua tembakan dan ledakan. Sebelumnya, kami di sini untuk menghentikan perang ini dan membawa kebenaran yang sebenarnya ke permukaan. Jiang Niao menatap pria dari Intel itu tanpa berkedip. Tangannya masih gemetar. Tetapi kali ini, bukan hanya karena takut, melainkan karena seluruh kenyataan yang selama ini ia pahami terasa. Seperti sedang diacak ulang, Lu Shengzi berdiri diam. Matanya menatap pria itu lama sekali. Apa maksudmu kebenaran sebenarnya? Suaranya rendah. Pria Intel itu melangkah masuk satu langkah. Lalu melemparkan sebuah map hitam ke lantai. Semua yang kalian kejar selama ini, katanya dingin, hanya bagian kecil dari permainan yang lebih besar. Ayah Lu langsung menegang. Jangan bicara berputar-putar. Pria itu menoleh padanya sekilas. 18 tahun lalu, katanya pelan. Sebuah proyek internal keluarga Lu bocor ke pihak luar. Ruangan langsung sunyi total. Jiang Niao merasa jantungnya berhenti sesaat. Lu Shengzi sedikit mengerutkan kening. Aku tidak pernah mendengar itu. Tentu saja tidak. Pria itu tersenyum tipis. Karena semua yang terlibat dihapus satu persatu. Hening, termasuk ibu Lu Shengzi. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Ayah Lu langsung terhuyung satu langkah. Apa? Jiang Niao menoleh cepat ke Lu Shengzi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajah lelaki itu benar-benar kehilangan warna. Jangan bicara tentang ibuku. Suaranya bergetar rendah. Pria Intel itu tidak mundur. Dia tidak pergi karena keluarga menekannya. Suasana langsung menegang lagi. Dia dibungkam karena dia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Lu Shengzi langsung melangkah maju. Cukup, namun pria itu mengangkat tangan. Kalau kau masih ingin tahu kenapa semua orang di sekitarmu mati satu persatu. Tatapannya tajam, karena semua ini masih berhubungan dengan proyek itu. Jiang Niao merasakan kepalanya pusing. Proyek apa? Bisiknya pelan. Pria itu menatapnya, lalu menjawab satu kata. ECLIPSE. Sunyi, bahkan suara napas pun terasa berhenti. Lu Shengzi perlahan menatap map di lantai. Tangannya mengepal. Nama itu, gumamnya pelan, tidak pernah ada dalam dokumen resmi. Pria Intel itu mengangguk, karena secara resmi, proyek itu sudah mati. Ia berhenti sejenak, tapi sebenarnya, ia masih hidup. Dan di saat itu juga, lampu apartemen berkedip sekali lagi. Seolah seluruh gedung ini baru saja diingatkan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari perang. Keluarga sedang bangkit kembali dari kegelapan. Nama ECLIPSE masih menggantung di udara seperti racun yang tidak terlihat tetapi perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Lampu apartemen kembali stabil, tetapi suasana sudah tidak mungkin kembali normal. Lu Shengzi berdiri diam menatap map hitam di lantai itu. Tangannya yang biasanya stabil sekarang sedikit mengepal, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam sedang pecah di dalam dirinya. Aku tidak percaya, katanya pelan. Pria Intel itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah mendekat dan menendang map itu sedikit hingga terbuka sebagian. Dokumen-dokumen di dalamnya terlihat sekilas. Kode lama, nama-nama yang disamarkan, dan satu simbol kecil di pojok halaman. Simbol yang membuat Ayah Lu langsung menutup mata. Ini, suara Ayah Lu bergetar. Ini tidak mungkin masih ada. Pria Intel itu menatapnya dingin. Masih ada, jawabnya, dan sekarang sudah bergerak lagi. Jiang Niao merasakan tangan Lu Shengzi menggenggamnya semakin kuat. Apa hubungannya dengan semua yang terjadi malam ini? Tanya Lu Shengzi rendah. Pria itu menatapnya lama. Semua, satu kata, tapi cukup untuk membuat udara terasa runtuh. Ia melanjutkan, keluarga Shen bukan aktor utama. Sunyi,
Paman kedua Lu bukan dalang sebenarnya. Ayah Lu langsung menegang. Dan pengkhianatan di dalam rumahmu. Tatapannya perlahan bergerak ke arah Lu Shengzi. Bukan kebetulan. Jiang Niao Niao merasakan punggungnya dingin. Lalu siapa? Bisiknya hampir tidak terdengar. Pria intel itu berhenti sejenak. Lalu menjawab pelan. Orang yang selama ini kalian anggap sudah tidak relevan. Lu Shengzi langsung mengangkat kepala. Matanya menyipit. Sebutkan namanya. Hening. Pria itu akhirnya menghela napas pelan. Dia tidak pernah benar-benar pergi dari sistem ini. Dia hanya menunggu waktu untuk mengambil kembali semuanya. Dan di detik itu, suara langkah pelan terdengar dari koridor luar apartemen. Semua orang langsung mengarah ke pintu. Langkah itu tidak tergesa, tidak panik, tapi sangat yakin. Seolah pemiliknya tahu bahwa ruangan ini sudah pasti miliknya sejak awal. Pintu apartemen perlahan terbuka sendiri. Dan seorang pria tua dengan pakaian gelap rapi berdiri di ambang pintu. Tidak ada senjata, tidak ada pengawal, namun semua orang di dalam ruangan langsung menegang seketika. Karena bahkan tanpa pengenalan pun, Lu Shengzi langsung mengenali wajah itu. Mata lelaki itu perlahan melebar sedikit. Tidak mungkin, pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tenang, sangat tenang. Seolah semua kekacauan di dunia ini hanya bagian kecil dari rencana panjangnya. Sudah lama tidak bertemu, Shengzi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Lu Shengzi benar-benar kehilangan kata-kata. Ruangan itu benar-benar hening. Bahkan suara napas pun terasa terlalu keras untuk didengar. Pria tua di ambang pintu masih berdiri dengan tenang. Seolah ia bukan orang yang baru saja mengganggu seluruh fondasi dunia mereka. Tatapannya perlahan menyapu ruangan. Lalu berhenti. Pada Lu Shengzi. Aku pikir kau akan lebih cepat mengenaliku, katanya pelan. Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Wajahnya kaku, matanya gelap, seolah ada ingatan yang terkunci rapat mencoba keluar secara paksa dari dalam kepalanya. Ini tidak mungkin, gumam ayah Lu dari belakang. Jiang Niao Niao bisa merasakan tubuhnya ikut menegang. Pria intel di samping mereka langsung mengangkat senjata sedikit, tapi tidak menembak. Bahkan dia pun terlihat ragu. Pria tua itu melangkah masuk perlahan, tanpa tergesa, tanpa rasa takut, seolah semua orang di ruangan ini tidak punya arti baginya. ECLIPSE bukan proyek, katanya pelan. Itu sistem. Lu Shengzi akhirnya membuka suara. Serak. Siapa kau? Pria itu tersenyum kecil. Aku adalah orang yang membantu membangun keluarga Lu. Hening. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar jurang. Ayah Lu langsung menggeleng pelan. Tidak, itu mustahil. Pria tua itu menoleh sedikit ke arahnya. Mustahil karena kalian terlalu sibuk saling memperebutkan tahta sampai lupa siapa yang sebenarnya meletakkan tahta itu di tempat pertama. Jiang Niao Niao merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Lu Shengzi melangkah satu langkah maju. Apa hubunganmu dengan ibuku? Pertanyaan itu membuat udara langsung berubah. Pria tua itu menatapnya lama. Sangat lama. Lalu akhirnya menjawab pelan. Dia satu-satunya orang yang hampir menghentikan semuanya. Sunyi. Jiang Niao Niao menahan napas. Pria itu melanjutkan. Dan karena itu, dia harus dihilangkan dari sistem. Wajah Lu Shengzi langsung berubah. Bukan lagi dingin. Bukan lagi kosong. Tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jangan berani bicara seolah-olah kau tahu tentang dia. Suaranya rendah. Bergetar tipis. Pria tua itu tersenyum tipis. Aku tidak hanya tahu. Ia berhenti sejenak. Aku yang memilih siapa yang akan membuatnya diam. Dunia seakan runtuh dalam 1 detik. Ayah Lu langsung berteriak. Kau gila. Namun pria itu bahkan tidak bereaksi. Matanya tetap pada Lu Shengzi. Dan kau, katanya pelan, adalah alasan kenapa semuanya tidak pernah benar-benar selesai. Lu Shengzi mengepalkan tangannya kuat. Jiang Niao Niao langsung memegang lengannya. Shengzi, jangan. Namun lelaki itu tidak mendengar. Matanya hanya terpaku pada pria tua di depan pintu itu. Seolah seluruh dunia sudah mengecil menjadi 1 titik saja. Aku akan membunuhmu, katanya pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu menegang. Pria tua itu justru tertawa kecil. Kalau kau membunuhku sekarang, katanya santai, kau tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya memegang ECLIPSE hari ini. Hening, dan di detik itu, semua orang di ruangan itu akhirnya mengerti.
Pria ini bukan akhir, dia hanya pintu pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Lu Shengzi baru saja berdiri tepat di depan pintu itu. Pria tua di ambang pintu itu masih berdiri dengan tenang, seolah tidak ada satupun ancaman di ruangan ini yang mampu menyentuhnya. Aku sudah katakan. Suaranya pelan. ECLIPSE tidak pernah berhenti. Lu Shengzi masih menatapnya. Tetapi matanya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar marah atau dingin, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seperti seseorang yang baru saja melihat seluruh dunia yang ia kenal runtuh sekaligus. Jiang Niao masih memegang lengannya erat. Apa maksudmu? Suara Lu Shengzi serak. Pria tua itu melangkah perlahan masuk ke dalam ruangan. Dan setiap langkahnya membuat tekanan di udara semakin berat. ECLIPSE bukan organisasi, katanya tenang. Bukan juga proyek. Ia berhenti di tengah ruangan. Ini adalah jaringan. Ayah Lu langsung menegang. Jaringan yang kau bangun sendiri sejak awal. Lanjut pria itu sambil menatapnya. Tanpa sadar, sunyi. Jiang Niao langsung menoleh ke ayah Lu. Wajah pria itu pucat. Aku tidak pernah. Suara ayah Lu terputus. Namun pria tua itu mengangkat tangan kecil. Kau hanya salah satu dari banyak orang yang dipakai. Tatapannya kemudian kembali ke Lu Shengzi. Termasuk keluargamu sendiri. Lu Shengzi mengerutkan kening. Apa kau mencoba memprovokasiku? Pria tua itu tersenyum tipis. Aku tidak perlu memprovokasi. Ia melangkah lebih dekat. Karena kau sudah hidup di dalam sistem ini sejak kau lahir. Jiang Niao merasakan tangan Lu Shengzi sedikit bergetar. Berhenti bicara omong kosong. Katanya dingin. Pria tua itu berhenti tepat di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap Jiang Niao langsung. Tatapan itu membuat tubuhnya langsung menegang. Kau pikir kau hanya korban, katanya pelan. Padahal kau adalah titik paling penting dari semuanya. Jiang Niao langsung mundur setengah langkah. Apa? Lu Shengzi langsung menariknya ke belakang. Jangan sentuh dia dengan kata-katamu. Pria tua itu tersenyum kecil. Lucu. Ia menoleh kembali ke Lu Shengzi. Kau masih melindunginya. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia bagian dari kunci ECLIPSE. Ruangan langsung membeku. Lu Shengzi tidak langsung bicara. Tapi sorot matanya berubah sangat tajam. Apa maksudmu? Pria tua itu perlahan mengeluarkan sebuah dokumen kecil dari jasnya. Lalu melemparkannya ke lantai. Foto-foto berserakan. Dan Jiang Niao langsung membeku saat melihatnya. Foto dirinya. Tapi bukan sekarang, melainkan bertahun-tahun lalu, bersama seseorang yang tidak pernah ia ingat. Seseorang dari masa lalunya yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Jiang Niao langsung menutup mulutnya. Aku tidak pernah melihat ini. Pria tua itu tersenyum. Tentu saja tidak. Tatapannya tajam. Karena ingatanmu juga bagian dari sistem yang diatur ulang. Dunia Jiang Niao langsung seperti runtuh. Lu Shengzi menoleh perlahan ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suaranya sangat pelan. Niao. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, lampu apartemen berkedip sekali lagi. Dan suara dari sistem gedung terdengar tiba-tiba. Tirai keamanan logam turun dari langit-langit jendela kaca besar, menutup seluruh pemandangan. Kota di luar dalam sekejap. Ruangan yang tadi masih bisa melihat cahaya malam sekarang berubah menjadi kotak tertutup tanpa jalan keluar. Jiang Niao langsung mundur refleks. Shengzi. Lu Shengzi langsung menariknya ke belakang tubuhnya. Ayah Lu mengumpat pelan. Ini jebakan. Pria intel dari sebelumnya langsung mengangkat senjatanya lebih tinggi. Matanya bergerak cepat. Mengamati setiap sudut ruangan. Semua keluar dari zona terbuka. Teriaknya. Namun pria tua di tengah ruangan itu justru tertawa pelan. Akhirnya sistemnya bangun juga. Tatapan Lu Shengzi langsung berubah tajam. Ini kau yang mengaktifkannya. Pria tua itu mengangguk pelan. Bukan aku. Ia berhenti sejenak. Tapi aku yang mengizinkan. Jiang Niao merasakan tubuhnya dingin. Apa maksudmu? Mengizinkan, bisiknya. Pria tua itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang hampir seperti belas kasihan di matanya. Karena sekarang semuanya harus selesai di sini. Tiba-tiba, brak, sebuah ledakan kecil mengguncang sisi dinding apartemen. Semua langsung menunduk. Asap tipis mulai masuk dari ventilasi. Lu Shengzi langsung menekan Jiang Niao lebih dekat.
Jangan bernapas terlalu dalam, katanya cepat. Ayah Lu menatap ke arah panel kontrol di dinding. Dia mengaktifkan protokol isolasi penuh. Ini bukan sekadar lockdown. Pria Intel mengumpat. Ini perangkap pemusnahan. Jiang Niao Niao langsung menegang. Pemusnahan. Pria tua itu perlahan melangkah mundur. Dan pintu di belakangnya mulai tertutup otomatis. Aku tidak butuh kalian mati cepat, katanya pelan. Aku hanya butuh tidak ada yang keluar hidup. Hidup. Lu Shengzi menatapnya dengan mata gelap. Kenapa kau melakukan ini? Pria tua itu berhenti di ambang pintu yang hampir tertutup. Dan menjawab sangat pelan. Karena ECLIPSE tidak boleh diketahui dunia luar. Hening. Ia menatap Jiang Niao Niao sekali lagi. Dan kau, Niao Niao. Suaranya lebih rendah. Seharusnya tidak pernah bangun kembali. Mata Jiang Niao Niao langsung melebar. Lu Shengzi langsung melangkah maju. Namun pintu sudah tertutup sepenuhnya. Klik. Kunci terakhir aktif. Apartemen itu kini benar-benar tertutup. Tanpa sinyal, tanpa keluar, tanpa bantuan. Lampu merah darurat menyala perlahan di seluruh ruangan. Dan suara sistem kembali terdengar dingin. COUNTDOWNINITIATED. Pukul 10 menit. Ayah Lu langsung berteriak. Cari jalan keluar sekarang. Pria Intel langsung bergerak ke panel kontrol. Menembak sistem kunci. Tetapi tidak ada respon. Semua jalur offline. Teriaknya. Jiang Niao Niao mulai panik. Shengzi. Lu Shengzi menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum tenang. Bukan senyum dingin. Tapi senyum seseorang yang akhirnya benar-benar memahami musuhnya. Jadi ini akhirnya, katanya pelan. Lalu ia menggenggam tangan Jiang Niao Niao lebih erat. Tapi kau salah satu hal yang tidak akan mereka ambil dari aku. Dan di luar sana, hitungan mundur terus berjalan. Ruangan apartemen yang terkunci rapat itu semakin terasa seperti jebakan hidup yang tidak punya jalan keluar. Lampu merah darurat terus berkedip di dinding dan suara sistem yang dingin tetap menghitung ancaman tanpa peduli siapa yang ada di dalamnya. Sementara Lu Shengzi berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang sangat tenang tetapi matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kemarahan. Lalu ia menggenggam tangan Jiang Niao Niao lebih erat seolah sedang memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti ia tidak akan melepaskannya sama sekali. Dan Jiang Niao Niao hanya bisa menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena ia merasakan bahwa ini bukan lagi tentang bertahan hidup biasa, melainkan tentang keputusan yang akan mengubah segalanya. Ayah Lu dan pria Intel masih berusaha membuka sistem keamanan yang terkunci total. Tetapi semua usaha mereka tidak memberikan hasil karena seluruh kontrol sudah masuk mode isolasi penuh. Dan suara dari sistem terus terdengar seperti hitungan terakhir yang membuat suasana semakin menekan. Sementara getaran kecil dari luar dinding menunjukkan bahwa sesuatu sedang bergerak. Mendekat dengan kekuatan yang lebih besar. Lalu Lu Shengzi perlahan menoleh ke arah Jiang Niao Niao dan mengatakan dengan suara pelan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah dengan mencapai inti sistem ECLIPSE yang selama ini disembunyikan di balik seluruh kekacauan ini. Jiang Niao Niao mendengar itu dan langsung merasakan tubuhnya menjadi dingin karena ia mulai memahami bahwa rencana Lu Shengzi bukanlah sekadar bertahan atau melarikan diri, melainkan masuk lebih dalam ke pusat bahaya itu sendiri. Dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, Lu Shengzi sudah melangkah maju sambil tetap menariknya agar tetap berada di dekatnya. Lalu ia berkata bahwa kalau memang ini adalah perang terakhir, maka dia akan mengakhirinya dengan caranya sendiri tanpa membiarkan siapapun lagi mengendalikan hidup mereka dari bayangan. Ruangan itu masih terkunci dalam mode pemusnahan. Suara sistem terus menghitung detik dengan dingin seolah tidak ada nyawa di dalamnya yang berarti. Sementara Lu Shengzi berjalan pelan ke arah dinding utama yang penuh panel kontrol tersembunyi dan matanya mulai menelusuri setiap sudut seperti seseorang yang sudah pernah melihat sistem ini sebelumnya. Lalu Jiang Niao Niao mengikuti dari belakang dengan langkah gemetar tetapi tetap tidak melepaskan genggaman tangannya karena ia tahu kalau ia terpisah sedikit saja darinya maka semuanya akan benar-benar hilang. Ayah Lu menatap putranya dengan ekspresi yang rumit seolah baru menyadari sesuatu yang selama
Ini ia abaikan. Sementara pria Intel tetap berjaga dengan senjata terarah ke berbagai arah karena ancaman bisa datang dari mana saja di dalam ruangan itu. Dan di tengah semua kekacauan itu Lu Shengzi tiba-tiba berhenti di depan satu titik di dinding yang terlihat biasa saja tetapi tangannya langsung menekan pola tertentu yang tidak pernah diketahui orang lain. Lalu suara mekanisme kecil terdengar seperti kunci lama yang akhirnya dibuka dari dalam. Dinding itu perlahan bergeser membuka celah sempit yang tidak terlihat sebelumnya, memperlihatkan lorong gelap yang turun ke bawah seperti inti tersembunyi dari seluruh gedung. Dan Lu Shengzi tanpa ragu langsung menarik Jiang Niao ke arahnya sambil berkata bahwa mereka harus masuk sekarang sebelum sistem menyelesaikan siklus penghancuran. Dan Jiang Niao yang masih terkejut hanya bisa mengangguk karena ia sudah tidak punya ruang untuk ragu lagi. Saat mereka mulai masuk ke dalam lorong itu, suara dari sistem berubah sedikit menjadi lebih cepat. Seolah mendeteksi pelanggaran besar terhadap protokolnya. Lampu merah di belakang mereka berkedip semakin cepat dan suara peringatan menjadi lebih keras. Sementara dari belakang ayah Lu dan pria Intel juga mengikuti dengan cepat karena mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir untuk menghentikan semuanya. Dan di dalam kegelapan lorong itu Lu Shengzi akhirnya berkata dengan suara pelan bahwa di bawah semua ini ada pusat kendali ECLIPSE yang sebenarnya tempat semua keputusan, penghapusan, dan pengkhianatan selama ini dikendalikan. Dari satu titik, lorong gelap itu semakin dalam saat mereka turun, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu darurat yang dibawa pria Intel. Sementara udara di dalamnya terasa lebih dingin dan berat seolah mereka sedang masuk ke jantung sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia biasa. Dan Jiang Niao menggenggam tangan Lu Shengzi lebih erat karena setiap langkah yang mereka ambil membuatnya semakin sadar bahwa mereka tidak lagi bisa kembali ke atas dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di depan mereka, lorong itu akhirnya berakhir pada sebuah pintu baja besar yang tertutup rapat. Tanpa pegangan biasa, hanya ada panel kecil di tengahnya dengan simbol yang sama seperti yang tadi terlihat di dokumen ECLIPSE. Dan Lu Shengzi berhenti tepat di depan pintu itu sambil menatapnya lama seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat lama terkubur dalam ingatannya. Lalu perlahan ia mengangkat tangan dan menekan urutan yang sangat spesifik tanpa ragu sedikit pun. Suara mekanisme berat terdengar dari dalam dinding. Seperti sistem lama yang akhirnya diaktifkan kembali setelah bertahun-tahun diam, dan pintu baja itu mulai terbuka perlahan dengan suara gesekan yang dalam dan mengerikan, memperlihatkan ruangan besar di dalamnya yang penuh dengan layar, kabel, dan sistem pusat yang masih menyala meskipun seluruh gedung di atasnya sudah dalam mode pemusnahan. Dan di tengah ruangan itu terdapat satu kursi kontrol utama yang kosong seolah menunggu seseorang yang sudah ditentukan sejak awal. Jiang Niao menatap semuanya dengan tubuh gemetar karena ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pusat keamanan atau sistem biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar seperti otak dari seluruh jaringan yang mereka sebut ECLIPSE. Sementara Lu Shengzi melangkah masuk lebih dulu dengan wajah yang sangat tenang tetapi matanya kini benar-benar dingin tanpa emosi. Dan di saat itu juga sistem di seluruh ruangan menyala lebih terang dan suara otomatis terdengar menyambut kedatangan administrator terakhir, seolah keberadaan Lu Shengzi memang sudah diprediksi sejak awal sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Ruangan pusat ECLIPSE itu menyala penuh saat Lu Shengzi melangkah masuk. Semua layar besar di dinding menampilkan data yang bergerak cepat seolah sistem itu sedang bangun sepenuhnya setelah lama tertidur. Dan suara otomatis kembali terdengar dengan nada yang sama dinginnya. Seperti sebelumnya, menyebut Lu Shengzi sebagai akses utama yang kembali aktif, sementara Jiang Niao berdiri di belakangnya dengan tubuh gemetar karena ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang selama ini ia cintai ternyata memiliki hubungan sedalam ini dengan sistem yang disebut sebagai ECLIPSE. Ayah Lu langsung membeku di pintu masuk ruangan itu. Matanya menatap layar-layar yang menyala dengan ekspresi tidak percaya. Sementara pria Intel di sampingnya langsung mengangkat senjata.
Karena situasi sudah berubah menjadi jauh lebih tidak stabil dari sebelumnya. Dan di tengah semua itu, Lu Shengzi perlahan berjalan ke arah konsol utama di tengah ruangan tanpa ragu sedikit pun. Seolah tempat itu memang sudah pernah ia sentuh sebelumnya dalam hidupnya yang hilang. Jiang Niao Niao mencoba melangkah maju tetapi kakinya terasa berat. Dan saat ia akhirnya berhasil mendekat, ia melihat di layar utama muncul data wajah Lu Shengzi dengan label yang membuatnya langsung membeku. Karena di sana tertulis bahwa ia bukan hanya target atau pewaris keluarga Lu, melainkan bagian dari inti sistem ECLIPSE yang memiliki akses paling tinggi sejak awal. Sesuatu yang bahkan tidak pernah disebutkan dalam semua konflik yang mereka alami selama ini. Lu Shengzi menatap layar itu cukup lama tanpa bicara. Lalu perlahan ia mengangkat tangan dan menyentuh konsol utama. Dan dalam detik itu seluruh ruangan berubah menjadi merah gelap. Dengan alarm yang sangat pelan tetapi terus-menerus. Sementara sistem di sekeliling mereka mulai membuka file yang sangat lama terkunci dengan judul ORIGIN Protokol. Dan suara otomatis kembali terdengar mengatakan bahwa proses akhir telah diaktifkan karena administrator utama telah kembali ke pusat sistem. Jiang Niao Niao langsung meraih tangan Lu Shengzi dengan panik. Tetapi kali ini Lu Shengzi tidak langsung bereaksi seperti sebelumnya. Hanya berdiri diam sambil menatap layar dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Seolah ia sendiri sedang mencoba memahami bagian dirinya yang baru saja dibuka kembali oleh sistem itu. Dan di saat yang sama seluruh ruangan mulai mengunci dirinya sendiri dari dalam. Menandakan bahwa apa yang mereka sebut sebagai ECLIPSE sekarang telah mencapai fase terakhirnya dan tidak ada lagi jalan keluar seperti sebelumnya. Ruangan pusat ECLIPSE mulai mengunci dirinya sendiri dari dalam. Suara mekanis berat terdengar dari segala arah. Panel-panel besi di dinding bergerak perlahan menutup jalur keluar satu persatu. Dan lampu merah di atas kepala berubah menjadi lebih gelap seolah sistem ini sedang masuk ke fase terakhir yang tidak bisa dihentikan lagi. Jiang Niao Niao menggenggam tangan Lu Shengzi sangat erat. Napasnya mulai tidak stabil karena ia bisa merasakan bahwa udara di ruangan itu sendiri berubah. Seperti oksigen yang perlahan dikurangi. Sementara layar-layar besar di depan mereka terus menampilkan tulisan ORIGIN. Protokol aktif, tanpa henti. Shengzi, suaranya bergetar. Namun Lu Shengzi tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap layar utama di depannya. Di mana data dirinya sendiri terus muncul dan berubah. Seolah sistem itu sedang membaca ulang seluruh hidupnya dari awal sampai akhir. Ayah Lu melangkah maju dengan wajah pucat. Kau harus hentikan ini sekarang. Pria intel di belakangnya juga mulai panik. Menembak ke panel kontrol. Tetapi pelurunya tidak memberikan efek apapun karena sistem sudah benar-benar berada di mode inti yang tidak bisa diintervensi dari luar. Tiba-tiba suara sistem terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dalam. Seperti berasal langsung dari seluruh ruangan itu sendiri. Administrator utama terdeteksi. Verifikasi identitas berhasil. Jiang Niao Niao langsung menoleh ke Lu Shengzi dengan mata penuh ketakutan. Shengzi, apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke ruangan itu, Lu Shengzi perlahan menutup matanya. Seolah mencoba menahan sesuatu yang sangat berat di dalam kepalanya. Napasnya sedikit bergetar. Lalu ia membuka mata kembali dengan ekspresi yang sangat berbeda. Bukan lagi bingung. Bukan lagi marah. Tetapi seperti seseorang yang baru mengingat bagian hidupnya yang paling gelap. Aku, suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. Pernah ada di sini. Jiang Niao Niao langsung membeku. Layar di depan mereka tiba-tiba berubah. Menampilkan rekaman lama yang mulai diputar otomatis. Di dalamnya terlihat sosok Lu Shengzi yang lebih muda. Berdiri di ruangan yang sama. Tetapi dengan ekspresi yang jauh lebih dingin dan kosong. Sementara suara sistem menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari pembentukan awal ECLIPSE. Ayah Lu langsung mundur setengah langkah. Tidak, ini tidak mungkin. Lu Shengzi menatap rekaman itu tanpa berkedip. Dan perlahan, satu kalimat muncul di layar yang membuat seluruh ruangan benar-benar sunyi. Subjek utama, Lu Shengzi.
Status, pewaris sekaligus kunci pengendali ECLIPSE. Jiang Niao merasa seluruh tubuhnya lemas. Karena sekarang semuanya menjadi jelas. Perang ini bukan hanya tentang keluarga. Bukan hanya tentang pengkhianatan. Tapi tentang Lu Shengzi sendiri yang sejak awal adalah bagian dari sistem yang mencoba menghancurkan dunia yang ia coba lindungi. Dan di tengah semua itu, suara sistem kembali terdengar. Lebih pelan tetapi jauh lebih menekan. Protokol akhir siap dijalankan. Menunggu perintah dari administrator utama. Ruangan pusat ECLIPSE benar-benar membeku saat suara sistem itu terdengar. Menunggu perintah dari administrator utama. Semua layar besar di dinding menampilkan kalimat yang sama. Berkedip perlahan seperti detak jantung mesin yang hidup. Sementara Jiang Niao berdiri terpaku di samping Lu Shengzi dengan tangan yang masih menggenggamnya erat. Tetapi kini terasa seperti seluruh dunia sedang menarik mereka ke arah yang berlawanan. Lu Shengzi tidak bergerak, matanya masih menatap layar utama. Namun kali ini, tidak ada lagi kebingungan di dalamnya. Hanya keheningan yang dalam, sangat dalam. Seperti seseorang yang akhirnya mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Aku, suaranya pelan. Bukan hanya bagian dari sistem ini. Jiang Niao langsung menoleh. Shengzi, lelaki itu perlahan menunduk. Lalu menatap tangannya sendiri seolah sedang memastikan bahwa dirinya masih nyata. ECLIPSE tidak hanya dibuat untuk dikendalikan. Ia berhenti sebentar, tapi untuk memilih satu orang. Ayah Lu langsung membeku. Pria intel di belakang mereka mulai mengarahkan senjatanya lebih rendah. Bukan karena takut menembak, tetapi karena situasi sudah tidak bisa lagi dibaca dengan logika biasa. Lu Shengzi melangkah perlahan ke arah konsol utama, dan setiap langkahnya membuat suara sistem menjadi lebih stabil, lebih tenang, seolah seluruh ruangan itu sedang menyambutnya. Administrator utama telah kembali. Protokol akhir menunggu konfirmasi. Jiang Niao langsung berlari kecil mendekatinya dan menarik lengannya. Jangan sentuh itu. Lu Shengzi berhenti, lalu menoleh ke arahnya. Tatapan itu membuat Jiang Niao langsung terdiam. Karena di dalam mata Lu Shengzi, bukan lagi hanya seorang pria yang ia kenal, tapi seseorang yang sedang berdiri di antara dua kehidupan yang berbeda. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Apa yang kau mengerti? Suara Jiang Niao bergetar. Lu Shengzi tersenyum kecil, sangat tipis, sangat pahit. Kenapa aku selalu merasa hidupku seperti tidak sepenuhnya milikku? Hening. Lalu ia perlahan mengangkat tangannya ke panel utama. Dan saat jarinya hampir menyentuh layar, Ayah Lu berteriak keras. Jangan sentuh itu. Namun sudah terlambat. Sentuhan itu terjadi. Dan seluruh ruangan langsung berubah total. Semua layar menjadi putih. Lalu satu suara terdengar. Bukan lagi dari sistem biasa. Tetapi seperti langsung dari dalam struktur gedung itu sendiri. Identitas dikonfirmasi. Administrator utama, Lu Shengzhi. Protokol akhir diaktifkan. Lampu di seluruh ruangan berubah menjadi biru dingin. Dan Jiang Niao merasakan genggaman tangan Lu Shengzi perlahan mengendur. Ia langsung panik. Shengzi. Namun saat ia menoleh, Lu Shengzi masih berdiri di sana. Matanya terbuka, tetapi tidak lagi menatapnya, melainkan menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dan suara terakhir dari sistem terdengar pelan, seperti bisikan akhir dari dunia yang sedang ditutup. Selamat datang kembali, pembuat ECLIPSE. Ruangan itu berubah menjadi sangat sunyi setelah suara terakhir sistem selesai terdengar. Selamat datang kembali, pembuat ECLIPSE. Lampu biru dingin menyebar ke seluruh dinding seperti darah yang mengalir di dalam mesin raksasa. Jiang Niao masih berdiri di tempatnya, tetapi tubuhnya terasa seperti tidak lagi benar-benar berada di dunia yang sama. Tangannya yang tadi menggenggam Lu Shengzi kini hanya menggenggam udara kosong. Shengzi, suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Di depan konsol utama, Lu Shengzi masih berdiri tegak. Matanya terbuka, tetapi kosong. Seperti seseorang yang sedang berada di dua dunia sekaligus. Satu di ruangan ini, satu lagi di dalam sistem yang baru saja bangkit. Ayah Lu mundur satu langkah dengan wajah pucat. Tidak, gumamnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Pria intel langsung mengangkat senjatanya. Dia bukan lagi target biasa sekarang.
katanya tegang. Dia pusatnya. Jiang Niao berlari ke arah Lu Shengzi. Shengzi, lihat aku. Ia mengguncang lengannya. Tetapi tubuh lelaki itu tidak bereaksi sama sekali. Dan tiba-tiba, mata Lu Shengzi berkedip sekali. Perlahan, seperti sistem yang baru selesai booting. Lalu ia menoleh ke arah Jiang Niao. Tatapan itu membuat langkahnya langsung berhenti. Karena di dalam mata itu, tidak ada Lu Shengzi yang ia kenal. Hanya ketenangan yang terlalu sempurna. Terlalu dingin. Aku ingat semuanya sekarang. Suara itu terdengar pelan, tetapi berbeda. Bukan lagi suara seorang pria yang terluka, melainkan suara seseorang yang memahami seluruh sistem di dalam gedung ini. Jiang Niao langsung menggeleng pelan. Tidak, itu bukan kamu. Lu Shengzi. Atau sesuatu di dalam dirinya. Menatapnya lama. Aku adalah bagian pertama dari ECLIPSE, katanya tenang. Dan juga bagian terakhir yang diaktifkan. Ruangan langsung berubah semakin dingin. Ayah Lu menatapnya dengan ketakutan. Shengzi, kau masih di sana, kan? Hening. Lalu Lu Shengzi mengangkat tangannya sedikit. Menatapnya sendiri seolah sedang menguji sesuatu. Aku selalu di sini. Namun kemudian ia menatap Jiang Niao. Dan untuk sepersekian detik, ada retakan kecil di tatapannya. Sangat kecil, hampir tidak terlihat. Aku hanya tidak selalu memegang kendali. Jiang Niao langsung melangkah maju lagi. Kalau begitu sekarang pegang kendali itu kembali. Suara sistem di ruangan itu tiba-tiba berbunyi lagi. Protokol akhir menunggu eksekusi. Semua layar berubah menjadi satu kalimat. Hapus atau simpan dunia. Pria intel di belakang langsung berteriak. Dia harus dihentikan sekarang. Namun sebelum siapapun bergerak, Lu Shengzi perlahan menoleh ke semua orang. Dan ruangan itu langsung membeku. Kalau aku memilih menghapus sistem ini, katanya pelan, semua yang terhubung dengannya akan ikut hilang. Hening, matanya kembali ke Jiang Niao. Termasuk aku. Jiang Niao langsung menahan napas. Dan kalau aku menyimpannya, suara itu berhenti sejenak, lalu lebih pelan lagi. Aku tidak akan pernah kembali menjadi diriku yang dulu. Sunyi panjang memenuhi ruangan pusat ECLIPSE. Dan di tengah semua itu, Jiang Niao perlahan berjalan mendekat. Meski semua orang di belakangnya mencoba menghentikannya, ia berhenti tepat di depan Lu Shengzi. Lalu mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya. Kau boleh jadi siapapun, bisiknya pelan. Tapi jangan tinggalkan aku di dunia yang sama sekali tanpa kamu. Untuk pertama kalinya sejak sistem aktif. Tatapan Lu Shengzi bergetar sedikit. Sangat kecil, namun cukup untuk membuat dunia di sekitarnya tidak lagi sepenuhnya stabil. Sentuhan Jiang Niao di wajah Lu Shengzi membuat seluruh ruangan seperti berhenti bernapas. Lampu biru di dinding berkedip pelan. Hapus atau simpan dunia. Kalimat itu masih terpampang di semua layar. Tetapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Lagi sekarang, karena di tengah ruangan itu, sesuatu yang jauh lebih penting sedang terjadi. Lu Shengzi menatap Jiang Niao. Dan untuk pertama kalinya sejak ECLIPSE sepenuhnya aktif. Retakan di matanya semakin jelas. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan dari seseorang yang berdiri di antara dua kesadaran. Jiang Niao tidak melepaskan tangannya. Kalau kau tidak bisa kembali, katanya pelan, maka aku akan mencarimu dimanapun kau berada. Hening, pria intel di belakang langsung berteriak. Kita tidak punya waktu untuk ini. Sistemnya akan menjalankan eksekusi otomatis. Ayah Lu menatap layar dengan wajah pucat. Ini bukan lagi tentang kita, gumamnya. Ini tentang seluruh jaringan. Namun Lu Shengzi tidak bergerak. Matanya tetap pada Jiang Niao. Dan perlahan, ia mengangkat tangannya dan menutup tangan Jiang Niao yang ada di wajahnya. Sangat pelan, seperti seseorang yang takut kehilangan momen itu. Aku ingat sekarang, katanya. Jiang Niao langsung menegang. Apa yang kau ingat? Lu Shengzi menarik napas dalam. Dan di saat itu, seluruh ruangan seolah merespons. Layar berubah, bukan lagi teks, tetapi sebuah rekaman lama. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di ruang yang sama. Tangisan, kode, suara mesin, dan suara sistem yang mengatakan, subjek ke-1 siap diintegrasikan. Jiang Niao langsung mundur setengah langkah.
Tidak, bisiknya. Sengzi. Lu Sengzi menatap rekaman itu dengan wajah tenang. Aku bukan korban ECLIPSE. Hening. Aku adalah pintu pertama yang membukanya. Ruangan langsung bergetar halus. Semua sistem mulai meningkat kecepatannya. Pria Intel berteriak. Dia mulai sinkronisasi. Ayah Lu langsung menoleh panik. Sengzi, hentikan. Namun Lu Sengzi mengangkat tangannya sedikit. Dan semua suara di ruangan itu langsung meredam. Seolah sistem mendengarkannya. Ia menatap Jiang Niao Niao. Dan untuk pertama kalinya, suaranya kembali seperti dirinya yang lama. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ubah. Jiang Niao Niao menahan napas. Lu Sengzi melangkah sedikit lebih dekat. Yaitu kenapa aku selalu kembali ke kamu. Sunyi, retakan di matanya semakin dalam. Aku tidak bisa memilih masa laluku. Tidak bisa memilih sistem ini. Tapi aku bisa memilih satu hal terakhir. Ia menatap layar, lalu kembali ke Jiang Niao Niao. Dan berkata pelan, apakah aku tetap hidup sebagai Lu Sengzi? Atau mengakhiri ECLIPSE selamanya? Layar di belakangnya berubah, menampilkan satu tombol terakhir, EXECUTE Final DECISION. Ruangan itu kembali sunyi total. Dan Jiang Niao Niao mengerti, apapun yang ia katakan sekarang, akan mengubah akhir dari segalanya.